Hai semuanya, selamat sore, salam sejahtera. Saya harap Anda semua sehat dan aman di rumah. Perkenalkan, nama saya Arlin Setia, Product Marketing Manager untuk Microsoft 365. Dalam rangka memperingati Hari Kartini Microsoft Indonesia, ingin berbagi kisah inspiratif dari para pejuang wanita di era modern tentang cara beradaptasi dan mengatasi tantangan yang sedang berlangsung. Di tengah pandemi ini, kami melihat banyak sekali individu maupun komunitas yang tergerak untuk membantu mereka yang terkena dampak daripada pandemi ini. Oleh karena itu, di Hari Kartini ini, kami memberikan para individu tersebut, terutama para pejuang wanita, suatu platform untuk berbagi pengalaman mereka yang dapat menginspirasikan kita untuk membantu juga. Kami harap Microsoft Teams Live Event ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru yang berguna untuk Anda. Mari kita mulai acara ini, dan saya mengundang Mas Ben Kasyafani untuk mulai talk show sore ini. Mas Ben, over to you. Oke Arlin, thank you. Selamat sore semuanya, apa kabar? Kenalin, saya Ben Kasyafani. Sebelumnya, I would like to say welcome to Women Heroes Talk Show yang diadakan oleh Microsoft Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk bisa gabung di acara ini. Apa kabar semuanya yang menyaksikan lewat Microsoft Teams live event yang sudah mendapatkan invitation-nya via email. Luar biasa hari ini, sebelumnya saya mengucapkan Happy Kartini Day untuk semuanya, tepat 21st April. Setiap tahunnya Indonesia merayakan semangat seorang wanita yang sangat luar biasa, yang berbuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Menandakan semangat para wanita yang dulunya mungkin hanya di rumah saja, terus juga mungkin hanya menjadi pengayom keluarga, tapi ternyata wanita sekarang sudah jauh berubah kawan, sudah sangat berbeda. Mungkin kalau dihubungkan dengan situasi sekarang, ada satu quotes dari Ibu Kartini yang bilang bahwa terkadang kesulitan harus kamu rasakan sebelum kesenangan yang sempurna datang kepadamu. Mungkin agak cocok dengan hari ini ya. Memang sekarang judulnya adalah challenging time, di mana kita perlu adaptasi dengan tinggal di rumah untuk kerja, jarak jauh, dan juga tetap menjaga kesehatan tubuh dan mental, serta juga mengimbangi kebutuhan keluarga, di mana keadaan ini juga telah mengubah cara kita hidup, cara kita kerja, sehari-hari berkegiatan, dan juga mengakibatkan, ya kalau bisa dibilang, economically agak slowing down. Ada beberapa bisnis yang mungkin akan menjadi tertantang, tapi walaupun demikian, makin banyak yang harus terus berupaya supaya mereka yang terkena musibah, para pahlawan wanita ini juga harus memindahkan pekerjaan mereka dari kantor ke rumah, yang mungkin dengan anggota keluarga lainnya masih bisa menemukan waktu untuk membantu mereka yang terkena dampak pandemi ini, dari yang kehilangan pekerjaannya dan juga yang dirumahkan sementara. Sekali lagi saya kenalkan, nama saya Ben Kasyafani, saya akan menemani teman-teman semua di acara hari ini. Ini bukan operator dan juga bukan Britney Spears ya. Hari ini saya pakai peralatan, ini belinya dulu BM, tapi thank you Microsoft karena jadi dipakai semua alat-alat saya. Anyway, memang penting bagi kita untuk terus melangkah dan juga bangkit menghadapi tantangan dengan inovasi juga creativity. Dan sekarang berkat teknologi, kita bersyukur banget, fortunately, semua teknologi yang sekarang ada, kalau dulu sekarang kita bertatap muka, mungkin hanya bisa lihat di film-film lewat komputer, ketemu dengan orang banyak, bisa ngobrol. Sekarang hari ini, Microsoft luar biasa bisa mengadakan sebuah virtual event. Oke, tapi daripada saya yang banyak berbicara, hari ini kita akan ngobrol sama all the speakers yang luar biasa. Hari ini saya akan dikelilingi oleh para wanita, tadi ada Arlin dan ada 6 orang lainnya, teman-teman saya yang akan bercerita lebih banyak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa lakukan di situasi, ya kalau kita bisa bilang ini adalah challenging time. Saya kenalkan dulu satu persatu. Yang pertama ini adalah, waduh, ini satu paket biasanya. Anak Jakarta kalau nggak kenal, waduh, berarti bukan anak Jakarta. Yang pertama ada Yana Sukasa, Amanda Gratiana, dan juga Wulan Guritno yang punya satu kegiatan yang luar biasa sudah berlangsung lama, namanya Gelang Harapan. Mungkin pernah mendengar I Am Hope. Wajahnya terlihat di sebelah sana mungkin teman-teman. Boleh dengar ini? Hai Wulan, hai Yana, hai Amanda. Hai semuanya. Amanda sama Yana itu bedain aja susah ya. Sekarang pakai masker sama susah mana? Pakai masker soalnya. Keren, nanti kita ngobrolnya tentang masker yang luar biasa tuh. Oke, berikutnya ini adalah founder dari sebuah brand fashion. Kalau pernah dengar Clay, ini dia nih. Kita undang yang kedua, ada Kleting Titis Wigati. Ini fashion designer inspirasional, pecinta lingkungan, sudah berkiprah lebih dari 10 tahun di dunia fashion, di luar negeri, di dalam negeri, dan di mana tahun 2007 juga sudah mempunyai fashion brand sendiri, sekali lagi adalah Clay. Halo Mbak Kleting.
Hai, apa kabar? Thank you ya sehat? udah diundang ke acara ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sama-sama. Thank you juga sudah mau gabung sama kita di talk show hari ini. Berikutnya Thank juga you. ada, thank you sama-sama. Berikutnya ada Dr. Debrina Dewi Lumanaung. Dr. Debri? Kita, Dr. Debrinya ada? Halo? Oke, mungkin kita skip dulu. Dan terakhir, ini, waduh, ini kalau misalkan situasi kayak gini udah pasti dia bukan di dalam rumah, tapi dia keluar keliling Indonesia, mungkin keliling untuk bantuin teman-teman semuanya ngebutuhin. Ada Melanie Subono. Selamat sore, Mel. Hai, Mel. Melanie. Halo. Terputus ya? Oh, oke. Ini aku baru dapat note-nya Melanie lagi away. Nanti kita gabung lagi sama Melanie. Nah, sekarang kita ngobrol dulu yang pertama sama teman-teman dari Gelang Harapan. Oke? Mungkin sebelumnya kita ngobrol sama Manda, sama Yana, sama Wulan, mungkin sekarang kita akan lihat dulu video dari Gelang Harapan I Am Hope. Oke, please welcome the video. Alright, that was it at Gelang Harapan. Mungkin tepuk tangan kali ya. Nggak mungkin, lagunya udah fanfare kayak gitu, nggak mungkin nggak tepuk tangan. Oke, tepuk tangan Oh, di masing-masing. Kalau dilihat dari orang rumah ini agak aneh nih, kenapa sih ibu-ibu tepuk tangan ngeliatin laptop. Anyway, apa kabar semuanya? Yana, Manda, Bulan. Ben, apa kabar? Guys, baik, alhamdulillah, baik, sehat banget. Gimana? Mungkin satu-satu boleh, technically udah di rumah aja udah berapa lama, Manda, Yana, sama Bulan? Siapa dulu nih? Aku dulu. Manda. Bulan Manda dulu. Bulan dulu. Dia yang paling lama di rumah nih. Aku cukup lumayan disiplin dan sangat mendukung program pemerintah karena apa? Karena pada saat semua masih yang is this really going on? Are we gonna really do this? You know, staying at home gini. Karena di luar udah duluan kan Wuhan dan lain dan sebagainya, tapi kita belum dikukuhkan lah gitu, belum dikukuhkan di rumah aja dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kemudian aku udah dapat informasi karena ibuku di Swiss, keluargaku ada yang di Italia dan ada yang di Prancis sama Inggris. Jadi ini titik-titik terberat setelah Wuhan. Epicentrisnya ya. Ya, keluargaku berada di titik-titik tersebut, which is Italia, Inggris, ya kan? Iya. Jadi dari situ informasi-informasi tersebut ya udah aku telan dan telaah duluan sehingga
udah aku praktekkan sendiri gitu, walaupun pemerintah di sini belum mengukuhkan A to Z apalah yang harus kita lakukan untuk pandemik ini. Jadi ini mungkin minggu ke-6 aku berada di rumah aja. Dan to be honest, ini juga masih badan aku, hati dan pikiran, istilah soul aku juga masih memproses ini semua gitu. Setiap minggu aku mengalami mentality dan juga apa ya, insight baru kan, ya, kayak yang semangat itu kadang datang, nanti ada anxiety, nanti ada semangat kembali, nanti down. Tapi itu semua ya nanti mungkin Mandayana dulu cerita sedikit, mungkin nanti aku lanjutkan, nanti panjang ceritanya, panjang Ben, aku I love storytelling. Gak apa-apa, tahan dulu. Oke, Mandayana udah berapa lama, terus how do you guys respond to this kind of situation? Maksudnya, apakah kalian panik, apakah kalian bisa diceritain gradasinya dari pertama kali tahu, oke, situasi kayak gini lumayan bahaya juga, sampai akhirnya, oke, sekarang udah bisa lebih ketawa, lebih tenang. Oke, hai Ben, Amanda dulu ya. Senang boleh. banget bisa lihat rumahnya Ben. Yang sekarang. Baru sekarang. Jadi kalau aku mungkin yang belum selama Wulan, cuman ini baru di minggu ini aku berani ke rumahnya Yana untuk akhirnya, tapi ini juga baru hanya ke rumah Yana, kayak ketemu Wulan atau teman-teman yang lain belum pernah. Jadi aku udah 3 minggu stay at home. Itu terjadinya mungkin seminggu setelah Wulan. Setelah di awal-awal kita udah mulai tahu bahwa kita untuk menurunkan penularan ini kita harus stay at home, cuman masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, kayak kantor Gea kan produksi jahit. Jadi benar-benar harus mengatur penjahit dan lain-lain. Kita terakhir itu 3 minggu yang lalu di hari Jumat itu memutuskan terakhir untuk merumahkan semua karyawan Gea Fashion, dan penjahit-penjahitnya itu menjahit dari rumah. Jadi mereka ambil, karena banyak penjahit-penjahit yang potongan. Cuman waktu itu kita khawatir juga karena kebanyakan dari mereka kan harus naik kendaraan umum. Iya. Nah, terus udah gitu akhirnya waktu itu kita memutuskan meliburkan 1 minggu penuh dulu. Terus akhirnya sekarang selang-seling, jadi boleh ambil kerjaan, tapi lebih banyak mengerjakannya dari rumah. Iya. Nah, kita hampir sama sih sama Wulan, mengalami banyak banget perasaan. Cuman alhamdulillah sampai hari ini lumayan semangat dan banyak menemukan hal-hal positif juga selama di rumah. Oke. Buat Yana, mungkin sekalian diceritain nih. Yana, Manda sama Wulan punya Gelang Harapan. Ini juga mulai udah cukup lama. Kan aku pernah, awalnya tuh mungkin untuk gerakan peduli kanker ya dulunya ya. Pertama kalinya. Ya. Jadi, kalau aku boleh cerita sedikit, ini kita mulainya di tahun 2000. Aku cerita dulu ya, aku tadi sama seperti Amanda, tapi mungkin aku tuh benar-benar sama sekali nggak keluar rumah setelah 4 minggu yang lalu. Aku sama seperti Amanda harus tetap masuk ke kantor untuk memanage karyawan dan mengatur, karena mereka sempat 1 minggu full diliburkan, namun setelah itu karena banyak penjahit potongan yang memang dia harus ada income dari pekerjaan, jadi ada waktu-waktu yang harus bergiliran mengambil pekerjaan. Jadi aku memandang waktu itu sempat masih seminggu masuk, terus 4 minggu ke depan ini aku benar-benar disiplin stay di rumah, sampai ke supermarket atau kemanapun aku juga enggak, nginjekin kaki di balkon di bawah rumahku juga enggak. Jadi ini buat aku suatu rekor banget dan achievement, karena suamiku bilang, gila, aku belum pernah lihat kamu seumur-umur bisa stay di rumah gitu, karena selalu ada something to do atau tapi ya banyak menemukan hikmahnya juga di balik semua ini, karena bisa spend quality time sama family gitu. Nah, kalau naik Gelang Harapan sendiri, kami memulai di tahun 2014. Awalnya memang dimulai dari rasa solidaritas aja sih, dari aku, Wulan, dan Manda waktu itu melihat isu kanker banyak sekali di Indonesia dan udah banyak mengenai anak-anak muda di sekitar kami waktu itu. Nah, terus kita juga waktu itu berpikir ingin berbuat suatu gerakan yang positif, tapi belum kepikiran apa gitu. Akhirnya kita lihat di luar negeri banyak gerakan-gerakan yang dibuat secara modern menggunakan fashion, jadi tapi ada tujuan sosialnya di kalangan milenial. Akhirnya
dari situ, karena memang ibunya aku dan Manda itu Ghea Pangabean yang udah 40 tahun berkiprah di dunia fashion, dan aku dan Manda juga di Ghea Fashion Studio, akhirnya kita ngelihat banyak sekali kain-kain sisa produksi yang kalau sudah selesai itu biasanya dibuang atau ya nggak digunakan untuk jadi apa-apa. Akhirnya kita bertiga datang ke Mama Ghea dan kita bertanya waktu itu, boleh nggak kain-kain hasil sisa produksi ini kita minta dan kita mau jadiin sesuatu gitu. Akhirnya dari situ timbul ide untuk bikin gelang. Nah, kenapa gelang itu karena bentuknya itu berputar, jadi kita dan bisa dipakai oleh laki dan perempuan, jadi bisa unisex. Akhirnya ya udah kita kepang. Aku pakai dikasih bandul hope. Dikasih Nanti dikirimin lagi yang baru ya. Boleh. Kemarin pokoknya ada kayak besinya aluminium gitu di sana hope-nya kan dulu kan. Ya. Dan kalau boleh nambahin kenapa juga kenapa gelang, selain tadi yang udah dijelasin sama Yana, gelang itu kan dekat dengan nadi kita ya. Nadi itu adalah kehidupan. Emang kebetulan aku Mandayana nih sudah suka rada disambung-sambungin dengan sesuatu yang spiritual. Bukan berarti kita juga paham dan mengerti betul akan itu, tapi kita berusaha untuk menyelaraskan antara semuanya di muka bumi ini gitu. Molekul-molekul itu Cailah. Jadi kalau di nadi itu kan adalah sumber, nadi adalah istilahnya sumber kehidupan. Pada saat gelang itu kita pakai, selain kita memberikan harapan terhadap orang lain, kita juga bisa memberikan harapan terhadap diri kita. Kita semua manusia gitu kan, pasti ada suatu momen yang kita kehilangan harapan gitu. Mudah-mudahan si kwitansi ini atas kita membantu orang telah memberikan harapan juga dapat memberikan dan mengingatkan akan harapan di saat kita putus asa juga gitu. Jadi kenapa gelang itu cukup kita pikirkan panjang, kita udah mikirin apa kalung, apa ini, apa itu gitu. Tapi dengan banyak alasan dan pertimbangan hal-hal tadi, akhirnya kita memutuskan menjadi sebuah gelang gitu. Ya, dan gelang juga buat ya kalau tadi bilang unisex dan kayaknya easy aja untuk dijual kan, sehingga juga mungkin untuk raise fund-nya lebih cepat kan. Kalau jauh itu betul. Juga, kan? Dipakai juga kece. Anyway, ini kan sekarang kalau tadi bicara soal harapan nih, sekarang salah satu yang paling membuat kita bertahan di situasi kayak gini kan adalah hope, ya nggak sih? Kalau misalkan bencana, bencana juga cukup berat, tapi biasanya bencana terjadi di satu daerah dan daerah lain tidak kena gitu. Nah sekarang semua satu dunia kena, bahkan banyak mungkin tempat yang lebih bisa memikirkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain karena situasi ini benar-benar membuat semua orang panik gitu. Nah di situasi kayak gini, kalian melihat teman-teman lihat sendiri tuh gimana caranya tetap kita bangun tidur, tetap motivated dan melihat harapan itu tuh ada, karena mudah banget sekarang untuk kita kayak wow ini bakalan berat. Kita kalau baca prediksinya ini bakalan curving down-nya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu kalian gimana ngelihat hal itu? Siapa dulu nih? Mungkin boleh urutan. Boleh Manda. Gue sekarang. Urutan bulan Mandayana gitu kali ya? Ya udah, boleh. Mana dulu? Bulan dulu. Seperti yang tadi aku udah sampaikan dan aku yakin semua juga mengalami memproses ini tidak segampang dan secepat itu. Setiap manusia pasti berbeda karena kehidupan yang berbeda dan pengalaman dan mentality yang berbeda juga gitu. Kalau aku yaitu tadi minggu pertama aku masih menikmati. Ini mungkin nanti bisa sharing juga dari pengalaman masing-masing. Aku waktu minggu pertama aku happy karena aku orang lapangan yang jarang sekali di rumah. Jadi sehingga belum memproses nih ceritanya. Jadi masih happy gitu. Bisa di rumah aja, bisa sama anak gitu. Begitu minggu kedua kita baru lebih aware lagi akan keadaan ini, ya kan, dari berita, dari pengumuman pemerintah, dari regulasi semua yang dipakemkan harus kita lakukan gitu. Dari situ baru badanku tuh dan pikiranku tuh baru memproses kalau gimana ini ya? Baru pertanyaan-pertanyaan itu muncul, bagaimana ini, bagaimana itu, karena kan kita punya pekerjaan, punya staff, punya banyak hal juga yang harus kita hidupi dan lain sebagainya, dan
tidak terbiasa berada di rumah aja Iya. gitu kan. Jadi Bahkan akhirnya belum pernah situasi ini kita alami. ya gitu. Jadi di situ mulai pergulatan terjadi, mulai tidak menerima dulu gitu, tidak menerima tapi terus kemudian oke, work from home gitu. Akhirnya karena kita belum menerima, aku belum menerima sehingga dibilang work from home juga semuanya butek, semuanya mampet. Nggak ada ide, nggak ada work from home, semuanya badanku tuh memprotes, this is not possible, this cannot be, this not possible, this is not possible. Pokoknya apapun yang dilakukan is not possible, ini nggak boleh terjadi gitu, karena nggak possible work from home, how can we do it gitu kan. Tapi terus kemudian film nggak mungkin syuting dari rumah gimana? Dagangan gue lah apa gitu kan, tapi kemudian mulai lagi nih badan memproses gitu kan. Nah, kalau diceritakan mungkin panjang ya pengalaman pergulatan batin, tapi pendek cerita begitu aku mulai menerima keadaan ini dan tidak banyak bertanya kapan ini berakhir, akan bagaimana ini, bagaimana itu mulai bisa menerima, dan akhirnya begitu menerima baru nih hati dan pikiran bisa terbuka. Hati dan pikiran bisa terbuka dan baru bisa memproses, oke, what do I have to do? Oke, yang ini gue mesti begini, yang itu mesti begitu. Muncullah kreativitas, ide-ide baru, ataupun way out, solusi untuk pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, bagaimana yang bisa kita lakukan maksimal dalam keadaan ini. Nah, itu pada saat menerima gitu. Nah, cara aku juga waktu awal-awal, mungkin banyak juga pertanyaan dari orang-orang, bagaimana kita bisa nggak loyo di rumah. Ya kan, karena di rumah itu kan tempat kita buat istirahat biasanya. Kita pulang bekerja capek, kita ke rumah melihat anak-anak kita dan tempat istirahat kita. Tapi sekarang rumah ini kita gunakan buat semua aspek dalam kehidupan kita. Dalam buat kita istirahat, buat kerja, buat ini. Betul, refreshing dan lain sebagainya kan harus kita pilah-pilah dan harus kita bikin sistem gitu kan. Nah, akhirnya mungkin salah satu yang bikin mood aku bagus adalah ya aku setiap hari pada saat mau bekerja, aku berlaku seperti aku mau bekerja. Aku memakai pakaian bagus, aku memakai make up, aku bikin rambut aku yang bagus, dan itu benar-benar merubah mood aku di awal gitu. Ya udah, itu mungkin trik pertama. Trik kecil yang bisa kita lakukan gitu kan. Kayak aku juga pagi bangun mandi pagi-pagi, jangan nggak mandi seharian karena dan trik kecil lagi setelah gimana sih caranya, misalnya ada yang nanya, pasti semua orang pengalamannya beda-beda, gimana caranya supaya kita akhirnya bisa menerima keadaan ini gitu, sehingga akhirnya pada saat menerima akhirnya aku kan bisa memulai berpikir, masuklah ide-ide, terus kemudian kita bisa kreatif lagi, begitu kita udah positif. Kalau aku caranya adalah melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa aku lakukan gitu. Banyak kan hal-hal yang kita sesali dulu, misalnya gitu, duh pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa karena kesibukan, karena waktu dan lain sebagainya. Misalnya hal kecil, masak, kelas-kelas online, lihat YouTube, menghabiskan buku, nonton Netflix lah, anything gitu, nyanyi, latihan nyanyi atau apapun gitu. Nah, itu pelan-pelan mood kita dibangun untuk lebih happy dan positif lagi, dan mungkin keep moving gitu ya, Lan. Iya, keep moving. Artinya kita nggak diem di rumah terus habis itu doing nothing gitu, tapi kita kayak tetap gerak gitu. Iya. Nanti itu akan kayak bola menggelinding, nanti kreativitas itu, ide dan lain sebagainya, kegiatan baru atau solusi untuk kegiatan lama itu akan datang dengan sendirinya kalau kita udah bisa membuat sesuatu yang situasi yang positif buat kita gitu. Oke, mungkin Manda sama Yana boleh nambahin langsung. Salah tadi bilang kreativitas, kita melakukan salah satunya yang dilakukan Hope di situasi kayak gini, you guys doing something yang membantu orang-orang. So, apa yang sudah kalian Manda sama Yana kerjain kemarin, terus seperti apa di luar sana pada saat melakukan aksi tersebut? Iya, jadi pas dengar Wulan tadi, aku baru menyadari kenapa aku, Yana, dan Wulan itu bisa bertahan menjalankan Galang Harapan dan juga bisnis-bisnis kita yang lain. Cara kita menghadapi situasi itu berbeda. Kita sama, kita punya kesenangan yang sama, tapi kayak tadi Wulan cerita dia di awal justru menerima, terus udah gitu. Itu kalau aku malah di awal benar-benar yang takut, sedih, marah. Aduh gimana nanti kalau misalnya nggak bisa gaji orang atau apa-apa lebih kayak gitu. Tapi setelah menjalani dan benar yang kata Wulan tadi, melakukan proses kreatif, itu
Nah ini kalau aku sih dan juga Yana Wulan mungkin kita kan pada saat pertama kali mendirikan Gelang Harapan, waktu kita menjalani kita benar-benar ngerasa gila ya kalau kita ngejalanin sesuatu itu Tuhan benar-benar kasih, lo kan ngejalaninnya harapan, lo rasain deh tuh rasanya bagaimana kalau di suatu titik di mana di segala situasi itu selalu akan ada harapan. Dan aku di 3 minggu aku di rumah ini aku benar-benar merasakan proses itu, proses di mana ngerasa down dan ngerasa nggak ada harapan, tapi justru kita nggak tahu ya, ini tanpa dipaksakan kita justru bisa berbagi harapan dengan orang lain, dengan tiba-tiba ada ide-ide kreatif membuat masker. Tadi kita juga nggak ada pikiran untuk boleh ceritain nggak? mau jualan. Boleh sekali cerita ya, maskernya, Man? Nah, yang tadi masker yang dipakai tadi. Seperti juga membuat gelang gitu, kita mau deh kita banyak sisa bahan, let's make it into something gitu. Terus yang mana hasilnya pinginnya formatnya sama dengan waktu kita menjalankan Hope. Kita kan dekat dengan dokter-dokter di RSCM, kita tanya apa sih yang paling diperlukan, dan mereka cerita masker, APD itu sangat kekurangan. Dan boleh akhirnya kita pikir deketin nggak? Mandi deketin ke kita coba. Nah, mungkin Yana pakai, dan pada saat kita membuat sangat respon masyarakat begitu besar sampai mama aku ya semua kita di DM semua orang, dan Nengka mau masker gitu. Kita dalam seminggu kita udah langsung bisa membeli APD. Dan dari situ ide-ide makin lama makin kreatif lagi, kayak aku, Yana dan Wulan akhirnya berpikir lagi apalagi ya bisa menggalang dana gitu. Kita kita kan punya kaos-kaos Hope nih yang sebelum-sebelumnya mungkin nggak jalan gitu. Tiba-tiba gimana kalau kita package ini dan membuat satu kegiatan yang positif. Waktu itu kita bikin meditation for Hope. Jadi kita jual kaosnya, semua orang yang mau ikut meditasi ini harus beli kaosnya, dan kita bergabung di Zoom waktu itu. Kita meditasi sama-sama, dan ternyata nggak disangka juga yang pingin ikut banyak, sampai kita akan bikin lagi meditasi berikutnya, dan ya langsung kita bisa beli APD gitu. Dan setelah itu langsung berdatangan ada platform aksi muda dan banyak sekali berdatangan ngajakin kita untuk kerja sama. Dari situ sih aku benar-benar menemukan arti kata harapan, dan arti yang Ibu Kartini hari ini sih quote-nya itu, habis gelap terbitlah terang. Itu sih. Kalau Yana gimana tuh? Iya, kalau Yana mungkin sekalian ceritain juga how Yana kasih tahu anak-anak situasi seperti ini, mungkin bisa dikasih tahu sedikit. Oh ya, kalau buat aku ya itu tadi yang aku sama dengan Wulan dan Manda, jadi ada proses juga di minggu pertama takut, dan tapi sekarang udah mulai terbiasa. Jadi kayak, jangan-jangan this new normal aku jadi udah kebiasaan, dan aku jadi suka. Dan aku sebenarnya bersyukur juga sih, ternyata walaupun di luar sana harus banyak ada korban dan segala macam, tapi benar kata Wulan dan Manda tadi, kalau kita positif pasti kita akan attract positivity gitu. Nah, untuk anak-anakku juga awalnya aku juga agak sedih, kenapa ya mereka harus mengalami masa seperti ini, karena waktu kita kecil kan nggak pernah harus melewati seperti ini gitu. Tapi ternyata memang mereka adalah anak-anak yang born for this time kali ya. Jadi they have more mentality than us. Yeah, more intellect, more social intellect than us. They understood more about this universe. Tanpa aku harus jelasin sama sekali, mereka datang ke aku bilang, Mama, I think this is the time for the earth to heal. That's why aku nggak perlu jelas apa. They know better, so they are the generation that will make this world a better place. So aku nggak worry bahwa sekarang kita harus seperti ini, ya memang harus dijalani, dan tapi aku yakin kita akan keluar semua dari sini habis gelap terbitlah terang, stronger than ever, dan mudah-mudahan jadi a better world. It's only rainbow after the storm ya. Oke, sebenarnya pengen banget lebih banyak lagi, mungkin singkat aja, kita bisa ceritain juga. Ada yang bisa mungkin kalau yang mau beli maskernya, kalau yang mau beli gelangnya, sama mungkin Wulan mau nambahin sedikit, kita punya waktu sekitar 1 menit lagi. Mungkin Wulan silakan. Oke. Wulan tambahin mungkin kalau dari aku cuma follow Gelang Harapan dan @Gea Fashion Studio kalau mau dapetin masker dan gelangnya, dan juga
bisa lihat di @gelangharapan ada aksi kami, aksi harapan berbagi sembako bagi mereka yang membutuhkan dan terkena imbas COVID. Nanti ada linknya juga, bisa dilihat di @gelangharapan dan itu ada aksi muda, aksi harapan aksi muda ya. Nanti aku bisa dilihat aku tahu aksi muda. Aksimuda.id ya, nggak kebaca. Oh sorry, aksimuda.id _aksi harapan. Ya. Tuh dicek aja langsung Instagramnya. Ya. Oke. Udah mau nambahin dikit mungkin? Untuk menutup, bukan menutup ya, tapi sebelum ke yang lain. Apalagi ini kan Hari Kartini, kita juga ada di sini bersama adalah untuk menyambut Hari Kartini ini. Ini sebenarnya keadaan sekarang ini apa yang dialami oleh Ibu kita Kartini gitu. Dia itu kan di zaman perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh karir dan lain sebagainya. Tapi apakah dia merasa terkurung? Tidak. Dia tetap menjelajahi apa itu ilmu dan dunia lewat buku-buku. Nah itu sekarang mungkin bisa kita jadikan inspirasi. Jangan di rumah aja, gimana kita tetap bisa menjelajahi dunia dan apapun itu gitu. Kita bisa kreatif untuk sekarang kita anggap aja deh ini kalau ini adalah this is the new now. Jadi ini the normal now, ini tuh kayak gini. Ya sekarang kita kukuhan aja, nggak usah berandai-andai ini kapan berakhir. Jadi dari titik itu mungkin kita bisa bergerak apa yang mungkin bisa lakukan. Entah itu kita humanity atau ibu-ibu mau ya udah deh mau ini bikin bisnis rumahan. Enggak mau sekolah lagi, kemarin nggak pernah ada kesempatan sekolah, mau sekolah online go ahead, do what Ibu Kartini did, menjelajahi walaupun terkurung tapi hati dan pikiranmu tidak terkurung. Top, keren. Bulan, Manda, Yana, thank you banget. Kalian bersahabat udah berapa lama sih kalau nggak tahu? Kalian bersahabat udah berapa lama sih? Lama. 20 tahun. Nah, gue nggak nanya umurnya ya, gue cuma nanya bersahabat berapa lama, oke? Ya itu. Ya kira-kira sahabat dari kecil. Kalau udah ya oke. Oke, semuanya thank you banget. Ulan, salam buat Dila, salam buat Fafat, salam buat Andaru juga, guys. Thank you banget. Thank you so much for having us. Thank you. Oke. Boleh di-mute dulu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih guys dari teman-teman Gelang Harapan, Manda, ada Manda Gratiana, Yana Sukasa, dan juga Wulan Guritno. Ceritanya panjang banget, seru banget. Sebenarnya kalau dipanjangin lagi bisa lebih panjang karena bener banget kalau boleh saya simpulkan, satu adalah hope. Memang yang satu yang mengikat kita sekarang adalah hope. Terus tadi Wulan namanya juga keep moving. Terus juga acceptance juga, menerima situasi kayak gini walaupun mungkin sangat-sangat menantang, tapi nomor satu ya nggak apa-apa, terima aja diri kita sedih, bosen, takut, panik, parno, dan lain-lain. Tapi pada saat acceptance itu sudah oke. Inilah keadaannya, terus habis itu sekarang apa gitu, what now? Apa yang akan kita lakukan? Karena masalah sebenarnya adalah apa yang, bagaimana kita menangani masalah itu. Gitu sih. Oke, berikutnya kita akan ngobrol sama fashion designer. Dia juga sudah punya brand fashion sendiri. Udah mungkin kalau dibilangnya 10 tahun, I think more than 10 years. Langsung aja boleh. Saya akan kenalin, ini dia Kleting Titis Wigati. Selamat sore. Sore, halo. Kedengeran nggak? Kedengeran banget. Hai, apa kabar, Ben? Baik banget, Kleting. Kleting sehat? Alhamdulillah. Thank you udah diajak sini. Gue honored banget diajak bareng-bareng sama Manda, Yana, Wulan, Mbak Melani, dan semuanya. Thank you banget. Sama-sama, kita juga senang banget. Oke. Ini sebelum kita mulai nih, aku nyebutnya itu selalu, kan brandmu kan bilangnya Kle, bener ya? Ya benar. Ya? Oke. Tapi namanya Kleting gitu, jadi tapi brandnya Kle. Iya makanya. Oke, ini sebelum kita masuk ke apa yang sudah Kleting kerjain dengan Kle, gimana situasi ini berimbas sama Kle secara pribadi, terus habis itu secara bisnis juga, terus juga how you deal with situasi yang seperti ini. Oke, ini interesting banget karena untuk ini di bisnisnya dulu ya. Karena di bisnisnya ini it actually
imbasnya itu directly. Jadi kita pas lagi tanggal 15 Maret itu, kita ada fashion show sama Fashion Nation di Senayan City. Kan seperti Berarti kalau boleh tahu, 15 Maret kemarin kita ada Fashion Nation di Senayan City. Kayak kalau misalkan preparing fashion show, semua tahu lah, Mandayana ngerti banget gimana kita put effort dan kita udah siapin collection-nya dari berapa bulan lalunya dan segala macam. Terus emang sih itu agak mencemaskan karena tiba-tiba ada COVID kan. Terus and then kita bimbang tuh hari itu tuh kita show atau enggak, tapi tetap kita show karena belum ada arahan apapun dari pemerintah, jadi akhirnya kita tetap go on show. Tapi on that day, pas paginya itu dibilangin bahwa gubernur bilang untuk social distancing. Itu mulai hari itu, and then the next day tanggal 15 atau tanggal 14 sore itu masuk pandemi. Jadi itu beda-beda sehari atau gimana. Jadi at the end kita masih tetap the show still go on. But the next day everything was like shut down, langsung stay home. Jadi it was sort of like a split second untuk saya bikin a further decision karena sebenarnya abis show itu kita mau bikin pop up, kita mau launch new look on our website segala macam. So semuanya tuh harus di re-strategize by the minute. Terus apa yang aku lakuin, produksi baju semua udah selesai. So we can sell it anytime. Tapi in this situation, we cannot, flaunt everything karena ada hal-hal yang lebih memerlukan gitu. It's a secondary thing. As everyone knows, fashion is a secondary thing. Jadi gimana caranya, aku lihat bahwa waktu itu surgical mask tuh harganya tuh bisa 500.000, 600.000, 450.000. Iya, awal-awal sempat ya. Terus jadi aku nawarin kayak washable masker, dan itu waktu itu juga buat medis banyak kekurangan masker, jadi kita juga nggak ngeganggu supply-nya untuk medis. Jadi pas di minggu itu yang harusnya kita jualan baju yang baru kita show, kita jualin masker. Dan sampai sekarang itu maskernya udah kejual banyak. Lalu kita bikin lagi masker untuk jadi setiap pembelian satu masker, everyone are donating 10 other masker gitu. Target kita itu sampai 1.500 masker yang akan dibagi-bagikan gitu. Karena saya tinggal di Tangsel kan gitu, di daerah situ. Orang yang belum pada aware gitu untuk pakai masker, padahal udah dibilangin harus pakai masker kalau di luar rumah dan segala macam gitu. Jadi kemarin kita nitip ke volunteernya Basarnas untuk ngebagi-bagiin ketika mereka juga lagi ngebagi-bagiin ke daerah-daerah yang vulnerable gitu. Jadi aku jual masker dan juga aku ngebagiin masker. Terus dan ini lucu banget nih ngobrolin tentang tadi Ulan ngomong tentang kreativitas gitu. Kan aku kan orangnya kayak aku tuh lebih seniman sebenarnya daripada businesswoman gitu. Jadi energi aku tuh kebanyakan banget. Jadi energi di dalam ya. Di dalam gitu. Jadi I have to channel it in a way supaya itu bisa flow terus gitu. Jadi aku tuh banyak melukis lagi sekarang. At least seminggu 3 kali aku harus ngelukis lagi atau ngegambar lagi. It actually like help the energy to turn around and to flow dan membikin gairah baru gitu. Terus udah gitu di beberapa hari pertama emang tuh kerja tuh males banget karena nggak pengen ngapa-ngapain di rumah, ngeliatin sofa, kayaknya lebih enak di sofa daripada di depan komputer kan. Akhirnya aku coba ngobrol sama teman-teman marketing, ini gimana ya gitu. Jadi kita bisa tetap segar gitu, kita bisa tetap inspire everyone. Jadi kita bikin hashtag tuh dandan dress up biar di rumah aja gitu. Jadi I tried like 3 days before aku bikin itu sebagai campaign kecil.
itu ngaruh banget. Jadi pokoknya dandan serius, pakai baju serius, semua serius, duduk di depan komputer, tapi kerjaan bisa selesai, kayak semua bisa selesai, conference call bisa selesai, pokoknya semua bisa beres. Terus udah gitu untuk kreatif lain lagi kan pasti like the source of income dari the main business itself itu kan mau nggak mau berkurang. Jadi ini anehnya kan tiap hari Minggu di rumah aku tuh kita ada yoga rame-rame. Aku tuh selalu bikin jamu kunyit asam sama jahe gitu. Terus aku kayak ada yang mau jamu nggak? Oh mau gitu. Mereka suka gitu. Ini it's before COVID. Dan mereka tuh maksa kayak udah deh lo jual aja karena ini enak banget. So seminggu sebelum pandemi itu dinyatakan, aku tuh jualan jamu sama jualan rendang paru. Terus sebelum pon menjadi viral ya? Sebelum menjadi viral itu tuh kayak berapa hari deh, seminggu atau 5 hari sebelumnya tuh kayak baru aja ini thank you ya dikirimin gitu. Nah nggak tanpa aku rencanain that the house produce the food that we produce from the house itu malah jadi kayak booming gitu. Semua orang kayak mesen gitu karena mungkin mereka juga punya demand untuk naikin imunitas tubuh gitu, terus atau enggak mereka malas masak, mereka nggak bisa keluar, mereka pengen nyetok makanan gitu. Jadi seminggu 3 kali kita produce rendang paru dan kita produce jamu juga. It's another thing that aku sebagai fashion designer / seniman / environmentalist apapun nggak pernah kepikiran gitu. Biarpun bukan aku yang masak emang orang rumahku emang jago banget masak. Tiba-tiba itu di masa sulit seperti ini bisa jadi another source of income yang bisa bantu untuk maintain a lot of stuff gitu at home. Wow. Yeah, so it was pricing. Terus how do you switch your mindset? Karena gini, kalau misalkan di situasi kayak gini, itu biasanya satu tadi aku sempat nyebut juga tuh, kita mikirin diri kita dulu, terus habis itu mungkin yang sudah berkeluarga mikirin keluarga, terus belum yang punya bisnis, mikirin bisnisnya bukan hanya mikirin omset ya, tapi punya berapa karyawan yang kalau omset berkurang pasti juga situasi payment dan lain-lain pasti akan terimbas juga. Terus sekarang Kleting juga termotivasi untuk bantu orang, melihat jiwa sosialnya muncul pada saat ngelihat orang-orang nih nggak ada yang pakai masker nih, gimana? How do you switch your mindset pada tiap priority dalam situasi kayak gini? Sebenarnya sebelum pandemi ini aku banyak bantu buat di environment ya. Ada komunitas yang namanya Plastic Hacker Club. Itu tuh sebenarnya ngasih tahu gimana untuk kita nggak menggunakan a lot of waste, which actually is not working right now karena higienis itu nomor 1. So we are talking from that community. We have to help in any other aspect gitu. Jadi kayaknya udah kebiasaan gitu ngejuggle mindset gitu. Nah caranya tuh pagi-pagi tuh aku bangun pagi tuh aku harus hening dulu 15 menit. I have to mini meditate. Belum I'm doing a lot of things. Nggak ngeliat HP, nggak ngapain, pokoknya diam dulu, hening, nafas, apa segala macam. Jadi kita bisa reconnect sama badan kita dulu. Terus karena itu menurut aku the first silence when you are awake at that second itu adalah hal yang paling penting. It will decide the rest of the day kayak apa. Abis gitu aku yoga dulu, itu udah harus yoga atau olahraga boxing itu udah harus karena I really need to move out gitu. Aku kebanyakan energi banget, baru aku ngerjain kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Mikirin bisnis, terus gimana caranya ini tukang-tukang masih bisa makan gitu, karena emang mereka itu biasanya tuh borongan, tukang-tukang aku tuh tukang-tukang borongan. Jadi kita come up sama 11 desainer yang lain untuk bikin APD yang proper gitu, karena aku banyak ngobrol-ngobrol sama dokter, teman-teman dokter. Ini banyak APD tapi kayak nanti nembus gitu, bahannya nembus, enggak buat cewek tapi XL gitu, fitnya dia kayak ke depan banget,
hoodie-nya. Jadi there's a lot of input yang kita tampung juga dari teman-teman dokter di rumah sakit yang berhubungan sama COVID. Terus and then saya dan teman-teman saya discuss untuk kita bisa contribute apa dengan expertise kita di bagian jahit menjahit gitu. And then Nina Nikicio dari WIF, dia kan sekarang bikin kayak supply chain untuk fabric gitu. Kita discuss, mungkin this kind of fabric yang bisa, that kind of fabric gitu, konsistensinya kayak gini gitu. Misalkan jangan kita pakai bahan spoon bound karena there's a lot of bahan apa Kleting? Spoon bound yang lagi banyak dipakai sekarang tuh spoon bound, span bound. Itu tuh grade-nya banyak banget, jadi banyak juga yang nembus air gitu. So teman-teman dari WIF itu nge-research which bahan yang bisa affordable juga, karena yang proper yang kayak di Eropa itu susah didapetin dan mahal begitu ada. Akhirnya kita pakai nylon, bahan nylon yang udah dites, udah di-approve juga sama Kemenkes, udah di-approve sama Kemendak juga untuk kita bikin hazmat di second level, second grade. Kita akan bikin kira-kira 6.000 pieces APD yang akan menjadi kira-kira 1.000 paket lengkap. Itu tuh ada visor, ada hazmat, ada scrubs, ada surgical gowns, ada cover sepatu sama cover kepala. And then you know what, it's helping people. Pertama mikirnya itu kayak gimana cara kita ngebantu tukang-tukang yang nggak kerja, tapi dengan cara itu kita helping the doctors, kita helping the frontliners, karena kita nggak cuma mau ngebagiin yang di Jakarta aja, tapi kita akan ngebagiin di seluruh Indonesia yang akan bekerja sama dengan Citylink Cargo. Jadi yang di luar Jakarta yang mesti terbang tuh, yang di daerah timur, daerah Sumatera, segala macam itu akan diangkut pakai Citylink Cargo. Terus kita bahu-membahu juga untuk koordinasi sama titik-titik distribusi sama Basarnas juga, sama timnya volunteer dari Basarnas. Jadi ada titik-titik yang nggak kena sama penyumbang-penyumbang yang lainnya gitu, karena terlalu dalam dan ternyata banyak yang meninggal nggak ketahuan, dan itu high risk banget gitu. Sama kita juga mungkin mau nyumbang ke bagian TPU juga, karena setiap hari orang meninggal kan, dan mereka nggak punya proper mat untuk APD-nya juga. Terus ya gitu deh, gimana cara memilah-milah otak saya. Ya nggak tahu deh. Tapi tapi bukan timbal balik, bilangnya apa ya? Manfaat apa yang dirasain sama Kleting dari membantu orang? Artinya kan pada saat kita melakukan, memang kita ikhlas, kita melakukan buat orang. Tapi apa yang benefit apa yang Kleting rasain sering ngebantu orang? Karena kamu kan udah biasa tuh, Kleting udah biasa people ngeliat orang, nggak bisa diem lah ibaratnya. Ada sesuatu yang ini kayaknya gue bisa participate di sini nih, gue bisa. Tapi in return biasanya apa yang dirasakan untuk dirinya Kleting sendiri sehari-hari? Sebenarnya like helping people is always unconditional ya. But at the end you will see it like in a small way, like kenapa kok rasanya tuh orang tuh selalu baik sama kita gitu, tanpa kita rasain gitu. Makin banyak kita unconditionally give and unconditionally love gitu, we will be like blessed automatically gitu. Kayak hal tuh banyak yang dimudahkan gitu. Misal pun kita lagi di dalam situasi sulit seperti ini, juga nggak terlalu banyak snewonnya gitu. Jadi we can see things clearly. I think it's already a blessing to have a roof over my head and a food in my table. Jadi hal-hal kayak gitu ya. Jadi sering kerasa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Iya, kayak bersyukur aja gitu kayak rasanya. Terus ya itu Tadi sih. Sebelumnya bilang pada saat bikin beberapa alat ini, Kleting juga dapat izin dari Kemendak sama Kemenkes. Benar tadi ya? Benar. Dan dalam situasi kayak gini tetap melewati proses seperti itu. Ada kesulitan atau mudah atau sulit melakukan hal-hal itu? Artinya mungkin ada beberapa
teman-teman juga yang bikin masker apa segala macam, tapi ya udah sekedar bikin karena kan sekarang setelah ada pengumuman bahwa kain itu ternyata juga efektif untuk melindungi dari virus gitu. Sulit nggak sih untuk mendapatkan hal-hal ya izin terus udah gitu mendapatkan informasi apa yang paling tepat untuk bikin masker sesuai dengan requirement-nya WHO? Ya, jadi kalau yang masker yang dari kita itu karena itu masker apa namanya kain aja, aku nggak pakai, aku bikin biasa aja karena itu for everyone. WHO juga bilang kayak you can wear anything, pemerintah bilang you can wear anything, it will help. Tapi untuk APD karena itu untuk apa namanya untuk dokter, itu untuk frontliners, jadi we really take things seriously. Teman-teman dari WIF, Nina Nikicio, Sarah Sofian itu yang koordinasi untuk perizinannya, and then kita juga mikir if we're going to do it, we have to do it properly gitu. Because kita nggak mau juga kalau misalkan nggak proper, bahannya nggak oke, terus atau nggak nembus nanti yang ada orang ketularan gara-gara barang yang kita unconsciously produce kan bahaya. So that's why we are willing to maju sendiri dari WIF, maju sendiri untuk approve dulu, terus aku juga ngobrol sama teman dokter, what about this one and what about that one, terus mereka juga give us feedback, terus ya begitu, karena we really want make it to be pengen bikin jadi proper gitu, dan fitnya juga banyak yang aku benerin kayak surgical gown atau hazmat gitu segala macam aku benerin untuk supaya fitnya enak dipakai. Oke. Ini ada yang nanya dari audiens nih, Kleting, dia bilang, tanya ya Kak, kalau spunbound-nya yang grade-nya setelah dicek tidak tembus air? Kalau nggak tembus air itu coba diceknya. Jadi gini, ada dua cara apa ngetesnya. Yang satu dikasih air kayak mau ngebungkus kado air. Yang kedua adalah di spray. Oke. Terus ada lagi yang nanya, mungkin sekalian aku ada dua pertanyaan, aku jawab jadi satu aja ya. Nanya katanya, suara apa itu? Jadi pertanyaannya gini, kita sering lihat, sorry, itu ada suara apa? Berarti ada yang, oke, never mind. Benar-benar tidak terdengar di broadcast-nya ya. Jadi, halo, sorry, kayaknya keputus dari tadi. Oh, tadi keputus ya? Sekarang sudah? Sekarang udah. Sorry. Oke. No worries. Ada pertanyaan lagi nih, Kleting. Mungkin ini dua pertanyaan, tapi aku jadiin satu aja ya. Ini dia pakai bahasa Inggris, tapi coba aku translate aja. Jadi, kita sering lihat banyak wanita-wanita muda itu nggak punya pendidikan yang mumpuni lah. Jadi hanya belajar tuh mungkin ya belajar di keseharian, kerja, apa, segala macem. Boleh dibilang kalau dalam tanda kutip belajar di jalan lah, bisa dibilang seperti itu. Gimana caranya Kleting memberikan support sama mereka, gimana caranya mereka tetap bisa bikin semangat, mungkin dengan keterbatasan-keterbatasan, mungkin karena masalah biaya, karena masalah kesempatan yang nggak punya, tapi mereka juga pengen rising, pengen muncul, mungkin lewat passion mereka, lewat fashion, mungkin lewat pendidikan, atau lewat musik, atau apapun. Nah, satu lagi, apa saran dari Kleting sendiri? Ini kan semua kita udah dalam situasi bisa dibilang, mati gaya lah, udah di rumah aja selama mungkin ada yang lebih dari sebulan juga gitu. Tadi kan Kleting kayaknya punya banyak banget ideas untuk, kayaknya malah lebih banyak yang harus dilakukan pada saat di rumah dibandingkan di luar gitu. Kalau di luar mungkin kerja, bisnis, buat terusin kantor, jualan, habis itu udah, tapi begitu di rumah kayaknya harus mikirin inilah, mikirin itu gitu. Gimana caranya kita nggak mati gaya selama kita di rumah? Mungkin silakan Kleting. Aku thank you Ben. Aku jawab yang pertama dulu ya. Menurut aku karakter itu sangat penting untuk bikin bisnis atau untuk bekerja. Kayaknya karakter itu juga sama pentingnya seperti pendidikan gitu. Kalau misalkan less fortunate untuk nggak bisa sekolah, you have to build your character. Itu masih banyak, kita bisa baca online, kita bisa sekolah online yang gratis itu sekarang banyak untuk memperkaya pengetahuan kita dan memperkaya
cara kita untuk mencari sisi mana yang mau dikembangkan gitu. Tapi building karakter itu menurut aku sangat penting. Bisa aja ada orang super pintar, kumlot apa segala macam, tapi dia nggak punya determination yang tinggi, dia nggak punya drive, jadi dia nggak ngapa-ngapain at the end. But so being a street smart is very very important. Kalau udah ada street smartnya itu pasti bisa adding up intellectual sama hal-hal yang lain dengan belajar online atau cari-cari info-info di luar atau gimana. It all can happen. Oke. Tadi sama ini kan kalau karakter apa kalau boleh ditanya, karakter apa yang paling penting orang punya? Oke, kalau misalkan kita mau sesuatu nih, ini aku yakin juga mbak-mbak yang di sini semua mempunyai karakter dan kualitas yang mirip-mirip. Mereka harus punya drive yang tinggi, mereka harus punya konsistensi. Drive yang tinggi itu kayak, gue mau bikin apa ya, gue mau bikin Gelang Harapan gitu. Drive-nya Yana, Amanda, sama Wulan kan tinggi banget, dan mereka want to make it happen. Terus kedua, harus juga punya konsistensi begitu udah bikin sesuatu, maupun itu sosial, maupun itu sesuatu bisnis, itu harus punya konsistensi. Jatuh bangun, it's so biasa. Tapi kalau misalkan nggak terjadi nih, yaudah deh nggak usah. Yaudahlah, kayaknya bukan buat gue gitu ya. Nasib gue begini aja. Iya, jadi itu konsistensi itu pinter banget. Apa yang mau dicapai itu harus oke gitu. Terus integrity itu juga sangat penting, karena kalau misalkan nggak punya integritas itu bahaya banget gitu, bisa nginjek kepala orang, bisa nyandungin orang, dan mungkin nggak bagus gitu berkahnya gitu, karmanya juga nggak baik. Terus udah gitu kindness and heart itu tuh harus ada di level pertama. Itu mirip-mirip sama integrity, at least itu sih yang mesti dipunyain untuk memulai apapun itu. Setuju. Oke, kalau yang dua tadi gimana caranya supaya nggak mati gaya? Yang kedua yang nggak mati gaya itu, there's actually a lot of things to do. Aku nih work from home itu yang ada work everything. I just miss like my friends and my cousins and my tante-tante aja sebenarnya nih. Tapi kalau dalam kesibukan, alhamdulillah masih banyak yang bisa dicari. Oke, so see what you like. See kayak mau contohnya ya. Lihat aja dulu di rak tuh ada berapa buku yang harusnya dibaca tapi nggak pernah dibaca. Yang cuman beli di Big Bad Wolf doang gitu kan, karena BM, terus sampai sekarang belum baca-baca. Jadi pajangan gitu kan. Itu satu bisa. Terus kalau misalkan suka ngelukis, ya udah ngelukis aja lagi. Merasa nggak bagus lukisannya, ya udah lihat nih tutorial gimana ya cara bikin muka yang proporsional. Terus kayak masak gitu, kayak banyak orang yang suka masak tapi mereka nggak pernah masak karena kesibukannya. Menanam bercocok tanam kayak hal-hal kecil kayak herbs, nanam apapun lah. Jadi there's actually a lot of things that you can do at home. Kemarin aku masak malah jadi BM renovasi dapur, which is nggak mungkin kan sekarang jadinya ya. Material ya Ben. Malah jadi, aduh kayaknya dapur gue kurang mumpuni nih buat masak anyway. Oke, terakhir, mungkin nggak terakhir kali ya, salah satu yang paling penting juga. Gimana sih challenging time ini atau ya COVID effect ini berdampak sama fashion industry menurut Keting sendiri? Oke, kalau future ya. Oke, can I be honest? Yes. Selama sebulan kemarin we're actually trying to predict what happen in the future. Everyone are predicting a lot of things. The future of fashion, the future of F&B business, and the future of this and the future of that. Kalau aku boleh jujur, I don't know about the future at all right now. I didn't know about the future last year because like a lot of things happened last year. A lot of things happened in myself, in business, and everything. Apalagi dengan kayak gini, I'm not thinking about the future anymore. Kalau aku boleh jujur, jadi setiap bulan Desember akhir dan mulai hari pertama aku masuk kantor di bulan Januari, yang aku tulis pertama di whiteboard gede-gede adalah goals
tahun itu. Kemarin tuh ada goals 2020 gitu aku tuliskan. Business goals dari Clay apa, dari Plastic Hacker Club apa, terus ada project-project lain apa, itu semua tuh specifically aku tulis. Itu the beginning of the year itu udah pasti. Waktu ini mulai 2 minggu lalu, you know what I did? Gue upload semua. Gue upload semua. I'm not being pessimistic, but every day everything is changing. We have new predictions, we have new possibilities, we have new trends every day, we have people have new needs every day. So sekarang aku jujur, I'm gonna play it by ear. What do people need? Mask. I'm gonna do mask. Okay, the clothes that I have already produced waktu fashion show, it will be still there. The style is timeless. People can buy it anytime, and it's on the website. You can buy it. Terus udah gitu, right now I'm not pushing anything. But one thing that I know, I'm pushing my Pemda. Aku WhatsApp Ibu Wali Kotanya, kenapa di sini masih rame? Gue nggak tahu dia baca atau enggak ya. Nggak tapi apa-apa. yang penting kita ya kan? Ya kan, terus udah gitu, what I know that I can do right now is check in your workers, check in your friends, check your family. Terus yang sekarang diperluin tuh cuman ya udah your empathy sama altruism aja. Business can happen, it will be still there as long as you're creative. If you can sell anything you can sell, you can sell. Dan kalau misalkan bedanya sama yang lain nih, tukang-tukang aku tuh tinggal di workshop. Jadi mereka actually work from home. Jadi masih bisa ngejahit itu di workshop. Jadi alhamdulillah masih bisa kerja. Cuman ya orderannya nggak sebanyak waktu sebelum COVID sih. But I see there's a lot of trend shift after this. I'm not trying to predict what the future is gonna be. Pasti stylenya juga akan berubah, consumer itu juga akan berubah. Jadi sekarang I'm playing things by ear aja udah. Oh ini yang diperluin gini, oke gue bikin. Yang diperluin itu, oke gue bikin. Apalagi yang bisa dibikin. So we just have to do it like instantly. Oke. Kalau aku boleh simpulin, emang hanya ada 2 orang sih sekarang, these two kind of people, optimist and pessimist kan. So which one yang pengen kita pilih kan sebenarnya itu kan. Oke, mungkin yang paling terakhir, mungkin boleh ceritain singkat juga. What did you learn from this situation? Oke, ini lumayan panjang. Jadi, apa yang saya, nih. Apa yang saya sudah pelajari dari semua ini adalah we are merely humans. We are just another species that are taking a lot of things for granted. That we are many people, but at the end we are one. A person affected with the virus, and so the others. Collectively, as human beings, we have to let the Mother Earth breathe, regenerate, processing its veins, processing its lungs, and we humans need to learn the hard way. Karena kalau misalkan nggak kayak gini, kayaknya not everyone will belajar untuk respect our earth. Kayaknya the rest of the biodiversity juga perlu untuk mendapatkan keuntungan dari Mother Earth, dan ini saatnya kita contribute untuk benar-benar heal ourselves, heal everyone, heal the world kalau kata Michael Jackson. Heal the world. Thank you banget. Wah, seru banget. Gue pribadi sendiri, mungkin juga teman-teman di luar sana juga yang udah dengerin tadi, thank you juga tadi yang udah nanya, mungkin juga banyak dapat insight baru, gue juga dapat insight baru. Salah satu yang paling ini sih, kayaknya gue belum ngelakuin apa-apa deh. Tapi kan hari ini kita juga di sini ngobrol, ya kita sharing and caring gitu kan. Pokoknya singkatnya yang mau tahu maskernya Cleting kayak apa, langsung aja Instagramnya ada di clay_the_label ya, betul ya? @clay_the_label, sama satu lagi yang untuk donasi APD bersama designers itu ada di kitabisa.com/WIF peduli. Cool. Bisa di-donate udah. gitu.
Thank you banget semuanya. Thank you, Ben. Sama-sama, Tati. Sama-sama. Stay safe, stay healthy. Oke, thank you banget sharingnya. Oke, guys, teman-teman semuanya tadi udah dengerin juga sama Grating. Sebelumnya juga ada Hope. Panjang tapi nggak kerasa banget. Kayaknya banyak banget hal yang bisa kita belajar. Tapi masih ada 2 lagi nih yang ngobrol sama kita. Ceritanya juga pasti luar biasa. Berikutnya kita akan langsung ngobrol sama Dr. Debrina Dewi Lumanau. Jadi Dr. Debri ini merupakan dokter tim INASAR atau Indonesia Search and Rescue. Ini membuat Dr. Debrina ini harus sigap kurang lebih 30 menit setiap kali menerima panggilan untuk menyelamatkan korban bencana. Dan sekarang Dr. Debrina ini lagi tugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kita pengen tahu situasinya seperti apa dan juga kabarnya Dr. Debri. Hai Dr. Debri. Halo. Apakah kita sudah terhubung sama Dr. Debri? Halo, halo. Hai. Hai. Hai, ini memang hanya audionya aja ya? Aku belum. Sebentar, aku masih udah cek. turn Oke, kameranya sih. Udah, aku udah lihat. Ya. Oke, nice. Halo, Hai. halo. Hai guys, hai semua. Hai. Aku manggilnya apa nih? Dr. Debri, Dr. Dewi? Debri, please be casual aja. Panggil Debrina aja, it's fine. Debrina aja, oke. So, how are you, Debrina? Doing good, surviving. Surviving, sekarang lagi rehat di rumah. Enggak. First of all kan sebenarnya kita nggak boleh pulang selama masa penugasan. Jadi sistemnya beda-beda nih. Cuman yang gue kan sebagai relawan dari Kemenkes, dari ID. Jadi kita 2 minggu on, 2 minggu kerja, terus 2 minggu off. Off-nya itu sebenarnya karantina sih. Di saat kita karantina, di saat kita memang harusnya istirahat ini, kita tetap harus di kompleks rumah sakit, jadi nggak boleh keluar. Gitu. Jadi udah berapa lama nggak pulang? Udah hampir sebulan. Belum sampai sebulan, cuman hampir sebulan. Cuman setelah masa karantina ini beres, kita dikasih pilihan mau pulang ke rumah aja atau mau lanjut jadi relawan lagi di sini. Gitu. Oke. Buat Debrina sendiri, pada saat pertama kali tahu bahwa ini kayaknya memang gawat deh. Karena kalau gue sendiri pribadi, saya sendiri pribadi, awalnya oh ya mungkin terjadi di luar, terus habis itu oh ya ada ODP dari udah masuk Indonesia gitu. Oh ternyata cukup gawat. Tiba-tiba daerah rumah gue di Tangerang Selatan udah zona merah. Nah, Debrina sendiri karena udah biasa, sudah beberapa kali ikut di suatu bencana. Untuk kali ini tahu bahwa situasi memang cukup gawat itu seperti apa? Jadi ini agak beda sama bencana-bencana yang biasa gue tanganin, karena biasa kan gue turunnya ke bencana-bencana yang sifatnya lebih kelihatan kan, gempa bumi, tsunami, banjir, bangunan runtuh gitu kan. Itu sesuatu yang kita tahu nih di depan mata nih, oh ombaknya gede, kita tahu kita harus melakukan hal-hal tertentu. Ada gempa, kita tahu kita harus berlindung di bawah rangka yang kuat misalkan gitu kan. Kalau ini adalah sesuatu yang satu dunia aja bingung, maksudnya jangankan Indonesia gitu, CDC aja sekarang lagi kebingungan mau ngapain gitu kan. Jadi jadi menurut gue virus ini tuh bukan sesuatu yang mengejutkan sampai separah ini terjadi di Indonesia gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kita udah lihat di Cina gimana, di Amerika gimana, di Italia gimana gitu kan. Jadi gue sih nggak kaget kalau virusnya akan menyebar secepat ini di Indonesia. Tapi yang gue kaget adalah tanggapan orang-orang, tanggapan berbagai macam pihak akan virus ini. Kesannya kok kita nggak siap gitu. Padahal kita udah tahu ini virus akan masuk ke Indonesia anyway gitu kan. Harusnya kita lebih bisa mempersiapkan diri untuk itu semua sih gitu. Oke. Apa yang menurut lo yang paling salah dari kita? Karena kan pemberitaan macam-macam lah, soal dari mulai cuci tangan, pakai masker, terus penyebaran lewat udara, atau apa yang menurut Debrina yang paling salah dari mindset kita terhadap challenging time ini, terhadap COVID ini, apa? Bandel, jadi masih pada nggak percaya kalau virus ini memang fatality rate-nya di Indonesia lebih tinggi daripada negara lain, dan virus ini dampaknya tuh gede banget, nggak cuma di kesehatan itu cuma satu hal doang, satu bidang doang. Tapi kalau kita lihat dan gue yakin sekarang semuanya pada udah kerasa juga, ekonomi kan, nanti pasti akan nyebar ke masalah sosial juga gitu, kalau ini dibiarkan sampai kemana-mana. Ini baru di Jakarta, belum di tempat-tempat lain.
Belum itu gue nggak kebayang banget kalau ini kejadiannya di pulau-pulau pelosok-pelosok Indonesia, karena gue pernah kerja di pelosok Indonesia dan jauh banget sama di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta aja kayak gini, apalagi di sana. Ini yang paling membedakan infrastruktur mungkin, rumah sakit, Banget. kesehatan, kebersihan, Banget. akses, gitu ya. Sumber daya, bener banget. Gue tuh pernah kerja di satu pulau yang kalau gue mau ngerujuk pasien, kalau kita di Jakarta mau ngerujuk pasien kan ya udah ke rumah sakit yang lebih besar, naik ambulans gitu kan. Kalau di pulau tempat gue kerja itu, kalau gue mau ngerujuk gue harus cari kapal dulu ke pulau sebelah gitu, atau enggak ke Ambon dulu, naik pesawat dulu. Jadi tantangannya sebelum nyampe kesehatannya, aksesnya juga menjadi tantangan sendiri deh, Be. Luar biasa banget. Lo sendiri sekarang setiap pagi, kalau boleh tahu kegiatannya di tempat, ya kalau boleh bilang karantina lo sendiri gitu, sebagai relawan. Itu bangun tidur, rutinitas sehari-hari, dan apa aja yang ditemuin setiap hari itu seperti apa sih? Kalau gue kan karena lagi masa karantina nih, jadi memang lagi lepas tugas kan. Cuman kalau lagi karantina gini kayak manusia biasa aja sih. Jadi kita tetap harus ikut beberapa webinar karena emang ilmu di virus ini update banget kan. Tiap hari ada penemuan baru, tiap hari kayak ada jurnal beneran yang sembarang publish aja bisa, sembarang bikin juga bisa publish gitu. Tetap harus kita pelajarin. Banyak diskusi tertentu yang bagian administratif juga. Terus manusia biasa sih, olahraga. Gue sih selalu berusaha untuk olahraga ya, karena salah satu upaya buat naikin imun dan lain-lain kan. Ngobrol sama teman yang sama-sama lagi di karantina sekarang. Tapi kalau ngobrol sebisa mungkin nggak ngomongin COVID, karena really? banget kita. Iya. Nah itu dia tuh, itu menarik banget tuh. Kita aja di luar yang mungkin keluar pakai gloves kalau memang perlu keluar, apa segala macam gitu. Terus gimana keadaan teman-teman di sana yang emang setiap hari ya boleh bukan nakutin, memang sangat beresiko. Udah gitu juga kita terima juga informasinya di luar, teman-teman yang memang harus langsung intact dengan berhubungan langsung dengan ODP, dengan PDP gitu kan. Sampai akhirnya juga ada yang menjadi korban juga. How do you guys keep the positive mindset like every day? Oh, we have to. It's not about how, but we have to. Jadi kayaknya emang salah satu poin positifnya kita di sini rame-rame. Jadi nggak cuma sendiri-sendiri aja dan kita ada di kayak di mass-nya di sini gitu. Karena kita bisa saling support. Karena kita tahu sistemnya kayak sistem buddy. Mungkin kalau ada yang suka nyelem bisa familiar sama sistem ini. Jadi artinya kalau buddy lu kenapa-kenapa, you will die too gitu loh. Jadi jaga buddy lu, jaga teman-teman lu, karena kalian karena kita semua ini kita kayak satu badan aja. Kalau ada satu dari kita kurang, kita harus nembel kekurangan ini gitu. Jadi jangan sampai ada yang jatuh di antara kita semua. Jadi whatever it takes untuk menjaga satu sama lain, we will do that. Itu sih. Lu biasa ke daerah bencana, orang kalau bencana normally dia keluar ya. Kalau lo karena tanggung jawab profesi lo malah harus datang ke daerah bencana, termasuk bencana yang sekarang kita lagi hadapin. Mental kayak apa sih yang lo punya sekarang dari pengalaman lo yang selama ini udah ikut di kegiatan-kegiatan yang ya kalau boleh bilang ya ini Oke, sorry ya, oke. Boleh lanjut ya? Iya, jadi ini emang beda sama yang biasa gue lihat kan, karena again yang biasa gue lihat itu sesuatu yang kelihatan banget. Kedengeran? Tes. Kedengeran. Oke. Iya, sesuatu yang kelihatan banget, sesuatu yang sebenarnya Indonesia udah terbiasa. Gue bisa bilang lebih terbiasa dengan bencana-bencana kayak gempa, gunung meletus. We're dealing with that like every time kan. Kalau lu punya aplikasinya BMKG itu kayak every 1-2 jam pasti ada gempa bumi di Indonesia gitu. Jadi kita at least kita udah tahu cara gimana untuk menanggulangi efek dari gempa itu dengan lebih cepat daripada ini virus, sesuatu yang benar-benar like modern day disaster gitu kan. Dan satu dunia sama-sama nggak siap. Terus terang gue waktu pertama kali masuk ke sini itu takut sih.
Jadi biasanya kalau ke tempat-tempat yang gempa dan lain-lain ya udah kan hajar aja gitu kan. Kalau ini agak mikir sih sebelum berangkat. Takut nggak Karena tapi? musuhnya Kalau boleh. takut sih. Karena musuhnya nggak kelihatan gitu kan. Kayak lu nggak tahu nih dia di mana. Jadi kayak ya udah lu anggap aja dia emang ada di depan lu. Dia nggak kelihatan, cuma dia ada di depan lo gitu loh. Iya. Kita juga bisa kebayang ukurannya benar-benar kecil dan kita nggak tahu. Bahkan yang paling kalau buat gue sendiri sih, yang paling mengkhawatirkan itu adalah yang positif mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Itu benar memang bisa kayak gitu. Yes, benar banget. Ini gue sering banget nemuin yang positif itu nggak ada gejala sama sekali dan bahkan sampai sembuh pun tetap nggak ada gejala. Jadi kalau orang kan berpikir, oh awalnya doang kali nggak ada gejala, tapi lama-lama pas sembuh jadi gejalanya keluar. Enggak, ternyata dia sampai sembuh pun sampai jadi negatif lagi nggak ada gejala. Itu sering banget. Dan orang ini yang nggak ada gejala ini sama-sama nularinnya sama-sama seefektif orang yang punya gejala gitu loh. Jadi walaupun orang ini merasa fine-fine aja, dia nggak pernah dicek, dia nggak pernah isolasi, dia bisa nularin ke orang lain. Masalahnya di situ. Oke. Ini sambil nanya nih, ini ada yang nanya nih. Katanya, Bu Dokter, cerita dong gimana kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia Timur supaya teman-teman di Indonesia Barat ini bersyukur dan stay at home, katanya gitu. Oh, banget. Kita semua di sini harus bersyukur banget. Gue aja yang sebagai tenaga medis yang pernah kerja di Indonesia Timur aja tuh bersyukur banget akhirnya gue kerja lagi di Indonesia bagian Barat gitu kan. Karena beneran di sana tuh isinya kayak frustasi banget, mau apa-apa kayak aduh kenapa ada keterbatasan alat, semua keterbatasan dan lain-lain. Jadi kayak jadi kayak ilmu yang gue punya jadi kayak sia-sia dong, gue nggak bisa terapkan satu itu. Tapi gini, contohnya nih, di sana di pulau yang biasanya gue kerja itu, gue ada kerja di satu klinik yang untuk pulau sana, jadi gratis kan pulaunya, klinik itu. Nah, apparently klinik itu adalah klinik terbaik, klinik dengan fasilitas kesehatan terbaik di pulau itu. Tapi di klinik itu kadang-kadang di pulau itu puskesmas terbesar dia banyak nggak ada seginya. Itu pas seperti itu. Jadi nanti nunggu ada kiriman dari Ambon dulu dan kiriman orang mana kalau mau kontrol untuk TBC itu harus ke Ambon ke pulau sebelah dulu. Ke pulau sebelah itu harus naik kapal perjalanannya 1,5 jam kalau ombaknya nggak tinggi. Kalau ombaknya tinggi sekitar 2-3 jam atau nggak jalan sama sekali. Terus obat-obatan terbatas banget dan kalau ada pun tiap kali aku mau kasih obat aku harus cek tanggal kadaluarsanya karena keseringan udah kadaluarsa. Wow. Oke. Lo banyak kerjain ini karena memang tanggung jawab ya, ini memang pekerjaan, atau ini lama-lama udah jadi passion buat lo untuk make Indonesia more healthy atau healthier or apapun itu. Maksud gue adalah kan kalau hanya sebagai tanggung jawab pekerjaan di masa-masa yang kali ini menurut gue sangat halo sorry karena... keputus kayaknya. Halo, keputus ya. Halo, sekarang udah dengar? Ya. Udah jelas? Oke. Udah jelas. Iya, ini lo biasa ikut di bencana, terus habis itu sekarang situasi kayak gini. Ini memang hanya tanggung jawab profesi lo, atau memang udah jadi passion buat lo, atau apa yang bikin lo ke drive terus untuk keep doing it? Apalagi sekarang menurut gue buat para dokter dan para perawat ini masa-masa yang paling sulit kalau yang boleh dibilang ya. Kalau lagi perang ya dokter sama perawat paling depan kan. Apakah ini sudah menjadi passion buat lo dan apa yang membuat lo keep motivated tiap hari untuk kerjain ini? Kayaknya kalau dari kacamata gue nggak mungkin melakukan sesuatu yang gue nggak suka, karena gue nggak akan bisa untuk memberikan yang terbaik dalam melakukan sesuatu yang gue nggak suka gitu ya. Jadi I know that I will thrive when I do something that I like gitu. Jadi gue bakal prefer untuk kerja di tempat yang memang gue bisa thrive, yang gue suka artinya ya kan. Dan di situasi bersama orang-orang yang memang gue nyaman gitu. Walaupun adaptasi, toleransi pasti diperlukan, cuman at least hal-hal yang prinsipal itu gue harus setuju dulu sebelum gue mau jump in into pekerjaan itu sih. Dan kalau
banyak sebenarnya kan profesi dokter itu salah satu profesi yang paling banyak stereotipnya kan, kayak dokter bedah tulang harus cowok, kalau nggak cowok nggak kuat. dokter kandungan juga harus cowok, kalau cewek ntar nggak kuat narik bayinya atau apa gitu kan. Padahal there's no such thing as narik bayi anyway. Tapi ini banyak banget stereotype kayak gitu di profesi kedokteran. Dan that kind of stereotype itu kan pokoknya semua stereotype yang berhubungan dengan gender equality itu kan masalahnya selalu di kelemahan fisik kita, kelemahan fisik perempuan dibandingkan laki-laki kan. Which was a problem, which indeed was a problem million years ago. Sekarang itu harusnya udah nggak jadi problem lagi gitu sih. Kalau ada yang pernah ngeremehin lu, ceritain aja lu pernah kemana aja. Gue pernah ke daerah gempa ini, diem biasanya. Itu cowok diem biasanya. Anyway, sekarang ada berapa dokter yang di tempat lo ini? Kira-kira? Gonta-ganti, jadi dinamis banget. Jadi gue nggak tahu ada berapa. Oke. Wow, ini sih jadi satu ini ya. Gue sih ngelihatnya para dokter ini terus. Oke, gini. Yang bikin lo tadi sempat bilang bahwa lo melakukan ini kalau gue nggak suka, kayaknya gue nggak mungkin. Di situasi kayak gini nih, challenging time, ya COVID, karantina dan lain. Apa yang membuat lo senang? Mungkin hal kecil, ngeliat orang sembuh mungkin. Kalau gue sih kemarin minggu lalu gue ngeliat gue lebih banyak dari yang meninggal, gue happy banget. Gue tuh gak pernah ngikutin itu tuh, angka itu tuh, sampai pengen sih ngikutin, cuman kelupaan terus biasanya tiap sore. Yang kayaknya yang paling buat gue seneng ngelihat pasien di sini sama teman-teman juga sih, tapi pasien di sini luar biasa banget Ben. Jadi pasien di sini tuh gue nggak pernah kerja di rumah sakit atau tempat vaskes yang pasiennya semangat ini untuk sembuh gitu. Yang mereka udah dengan sendirinya semangat untuk jemur-jemur, semangat untuk minum obat, malah kayak dokter tuh kayak mereka sendiri yang semangat buat sembuh. Itu bikin kayak keren nih pasien gue nih, kayak bangga banget gue punya pasien kayak gini gitu. Oh, lo menikmati kehidupan orang-orang yang mungkin lagi di masa-masa sulit, tapi juga tetap keep moving, terus gerak, malah dia termotivasi untuk bantu yang lainnya juga gitu. Jadi situasi di dalam kalau boleh ceritain sedikit tuh, apakah mengkhawatirkan kayak situasi rumah sakit yang lagi ada bencana kayak di film-film, atau seperti rumah rawat inap biasa, heboh, situasi kayak gimana sih sebenarnya? Iya, jadi gue juga kayak teman-teman kan juga kayak banyak yang cerita apa pendapat mereka kalau mereka berpikir tentang keadaan rumah sakit gitu kan. Ini bakal subjektif banget ya, karena kan apa yang gue lihat akan berbeda sama apa yang teman-teman lihat kan. Ya, cuman kalau misalkan nih gue disuruh memberikan disuruh mendeskripsikan tempat ini dalam satu kata gitu ya, gue bakal bilangnya hope. Karena semua orang di sini kayak all of us are so full of hope, all of us are actually very optimistic to get this through gitu. Jadi makanya gue kayak selalu bilang ketakutan gue yang terbesar itu bukan di sini. Ketakutan gue yang terbesar itu bukan APD atau bukan si virus ini sebenarnya. Ketakutan gue yang terbesar itu di luar yang gue nggak lihat gitu, di Jakarta, di luar daerah. Orang-orang beneran nggak nih social distancing gitu loh. Orang-orang beneran nggak nih tetap di rumah aja dan nggak ke pasar tanpa masker, karena gue dengar gue sih masih banyak yang ke pasar nggak pakai masker gitu. Ya, mungkin kalau misalkan gue kasih insight sedikit, gue kadang kalau misalkan perlu ke supermarket, kita sih pergi, cuman karena memang udah perlu banget karena mesti beli bahan-bahan di rumah. Semua sih rata-rata sih kalau di daerah gue setengah sih pakai sih masker. Cuman ya masih banyak, terutama yang bekerja ya, ada ojol, ada apa ya. Walaupun sih sudah jauh lebih sepi lah dari minggu-minggu sebelumnya. Oke, sekarang yang memang paling dibutuhkan nih, mungkin sekaligus nanti juga kira-kira bisa ceritain juga apakah benar seperti yang dibilang bahwa APD itu susah, terus juga dokter bekerja tanpa menggunakan equipment yang mumpuni sesuai dengan standar, terus jumlahnya juga kekurangan, apakah benar seperti itu? Gue rasa di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia atau Jakarta, itu dalam keadaan krisis APD. Dalam artian, satu, kita nggak pernah tahu nih krisis ini sampai kapan, wabah ini sampai kapan. Belum second wave kan. Jadi, dan sekarang itu gue rasa
mendingan mindsetnya selalu di set ke APD kekurangan, karena itu tadi, karena brand kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Penyebarannya juga nggak rata. Ini yang menurut gue bakal problematik banget kalau sampai virus ini nyebar ke daerah pelosok, karena gue tahu persis di daerah-daerah timur itu susah banget deh cari APD yang sesuai standar gitu kan. Kalau yang apalagi kemarin Kemenkes keluarin standarnya lumayan spesifik tuh, harus pakai bahan ini, bahan itu gitu kan. Padahal dari kalau yang dari beberapa guideline CDC atau WHO, di Amerika sih, karena di Amerika tuh yang gue lihat udah beneran kayak desperate banget nih mereka, dan gue cukup amazed Amerika bisa se-desperate itu. Di Amerika tuh mereka sampai yang udah nggak peduli, pokoknya intinya asal tahan air aja, gue nggak peduli nggak peduli bahannya apa, gue bakal pakai gitu. Sampai temen gue dokter yang di Amerika ngelihat kita di Indonesia pakai APD selengkap itu tuh, mereka bilang, gila gue ngerasa gue pakai Speedo doang nih di sini kerja, gitu. Wow. Oke, ini kan karena audiens kita ada developer juga, teman-teman yang nyaksiin ini secara live. Teknologi apa mungkin yang paling ngebantu, Dev? Terus juga mungkin ada ide solusi untuk bisa ngebantu secara teknologi kali ya, situasi yang sekarang. Yes, jadi teknologi bakal ngebantu banget dalam situasi pandemi kayak gini. Nomor satu kan yang sekarang juga banyak yang lumayan banyak yang mulai develop itu apps untuk ngasih tahu di mana red zone, di mana ada tempat penularan. Itu penting karena harusnya semua orang punya akses atau bisa ada warning lah atau alert kalau mereka mendekati ke red zone, jadi harus lebih hati-hati. Jadi kalau misalkan memasuki red zone atau even masuki yellow zone, mereka harus memakai masker yang sesuai, pakai gloves dan lain-lain gitu kan. Itu satu. Terus hal-hal lain sebenarnya anything to support social distancing. Kuncinya menurutku di situ. So, itu memang sorry aku potong. Memang social distancing itu memang efektif. Oh ya, dari semua itu penelitiannya udah cukup kuat. Jadi dari semua approach atau gue bilang kayak yang suplemen dan lain-lain, yang paling terbukti untuk menekan kurva itu bukan vitamin C, bukan vitamin D, bukan jemur-jemur, tapi social distancing. Jadi please social distancing. jangan minum vitamin C terus nggak social distancing, sama aja. Minum vitamin C tapi nongkrong gitu ya, jangan dong. Gitu iya, kan. jangan. nggak kebalik gitu. Oke. Lo sendiri mungkin bisa. But anyway, yang untuk teknologi. Anything untuk support social distancing ya. So even if you are a game developer and you develop a game yang emang bikin orang yang betah di rumah, I will support that gitu loh. People need that at this moment, karena kan sekarang orang-orang sedang ini kan udah mulai jenuh banget dan teriak-teriak, gue bosan banget di rumah gitu kan. So anything to support social distancing, to support orang di rumah aja, yes, please develop it. Oke. Kalau lo boleh ngomong sama orang-orang yang ngeluh dan menjadi negatif untuk bilang, aduh bosan banget, padahal mungkin rumahnya cukup nyaman, masih ada AC, makanan juga masih penuh, uangnya juga masih ada. Lo kira-kira mau bilang apa sama orang-orang ini? Mungkin lo pernah melihat situasi yang jauh lebih sulit daripada orang-orang yang mungkin ya sekarang tugasnya hanya menolong orang dengan di rumah aja dan rebahan-rebahan aja gitu kan? Sebenarnya ada dua approach untuk itu sih. Jadi yang satu kan, gue akan bilang, sebenarnya lu tuh dengan lu di rumah aja tuh lu melakukan sesuatu kok gitu, dan itu justru itu yang paling penting. Justru itu yang kalau tadi yang gue bilang, kalau lu mau menekan kurva dari segala jenis approach, yang paling terbukti adalah social distancing, bukan secara medis, karena kita medis masih belum punya jawaban untuk virus ini. Kita secara medis kita nggak bisa menekan kurva. Kita medis cuman meminimalisir damage yang udah kena ke pasien yang sudah terinfeksi. Tapi poinnya di sini kan gimana supaya orang-orang di Indonesia nggak terinfeksi kan? Nah, untuk nggak terinfeksi itu kuncinya bukan di kita medis, kuncinya di masyarakat. Mereka social distancing apa enggak? Kuncinya di situ. Jadi dengan teman-teman semua stay at home di rumah aja, actually you are doing the most important thing gitu loh. You are doing the thing that we want you to do. Karena kalau nggak ada social distancing dan penyebarnya virus tetap akan seperti ini, semuanya bakal sia-sia gitu. Apa yang kita lakukan di sini sebenarnya bakal sia-sia, dan kita ada baterainya, jadi it will get worse kalau nggak terkontrol. Gitu. Oke. Jadi buat yang kalau dari lo sendiri, dari sisi pandang medis dan apa yang lo lihat sendiri dan lo rasakan sendiri, buat orang mungkin yang masih keluar rumah dengan alasan
gila gue kalau nggak gue nggak bisa makan apa segala macam, please kayaknya untuk sekarang lo nomor satu lo harus stay dulu karena ini akan semakin lama gitu ya kurang lebih ya. Yes, ya karena itu yang pokoknya dengan teman-teman semua di rumah aja, jangan pernah berpikir dengan di rumah aja itu nggak ngapa-ngapain. Itu yang kalian melakukan sesuatu dengan kalian di rumah aja. Itu kuncinya dari penekanan kurva ini sebenarnya gitu sih. Trust me. Oke. Jadi kapan balik? Kira-kira udah ada rencana pulang ke rumah dulu mungkin rebah-rebah dulu santai dulu. Jadi kan gue lanjut lagi nih. Gue kan lanjut lagi. Jadi 2 hari lagi gue udah kerja lagi. Jadi another month, jadi bulan depan kayaknya gue pulang dulu seminggu, terus kayaknya lanjut lagi ke nggak tau lah sampai kapan wabah ini berakhir aja. Aduh, Dep nih gue nyampein salam aja buat semuanya dari DNC, ada juga dari teman-teman dari Microsoft juga, thank you banget. Kata Vishnu juga katanya, kata Dewi, my new idol katanya gitu. Pokoknya intinya gue sih kalau gue sendiri pribadi, kalau misalkan gue lagi sulit, gue akan inget lo Dep. No, but really, we're just doing our job. Semua orang punya perannya sendiri-sendiri gue rasa, dan pas ini medis kita sebagai dokter aja karena medis jadi kita lebih terlibat, tapi this is our job, jadi we're not doing anything more kok. We're not hero or anything like that. Tapi mentality lu, Debri mentality itu mungkin yang sekarang kita harus punya. Lagi situasi kayak gini kita masih bisa ketawa, masih bisa senyum, dan juga masih bisa sharing, punya waktu juga. Debri, thank you banget waktunya lo. Gue tahu mungkin lagi santai, tapi lo mau sharing sama kita semuanya. So thank you, jaga kesehatan. Mudah-mudahan salam buat teman-teman di sana, buat pasien, buat para perawat, buat para dokter juga. Thank you, thank you all. Oke, selamat hari Kartini ya, Deb. Selamat hari Kartini, see you. Wow, teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol sama Debrina, yang kamu dipanggil dokter. Sharing luar biasa ya. Wah, ini ceritanya sih gue jadi kebayang situasi seperti apa, dan oh iya benar juga semua yang kita baca itu berita tuh semua benar bahwa memang kita harus physical distancing, alat-alatnya seperti apa, dan situasi dalam juga memang sangat mengkhawatirkan. So please just stay at home. Oke, kita singkat waktunya karena berikutnya kita juga masih punya satu Kartini lagi yang akan ngobrol sama kita. Ini juga luar biasa, gue pernah ngobrol beberapa kali juga tentang kegiatannya juga. Dia juga udah banyak aktif di kegiatan sosial yang tidak hanya dari sebelum masa-masa yang seperti sekarang, tapi juga mungkin sebelumnya tentang pecinta binatang juga, dan juga kegiatan sosial lain. Mungkin langsung aja kita invite, ada Melanie Subono. Melanie. Hi. How are you? I'm alive, that's good, right? I'm alive, that's enough ya kita sekarang ya. That's good enough for now. Sehat Mel ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Sekarang udah, kayaknya enggak sih, kalau lo kayaknya gue nggak bisa nanya udah berapa lama di rumah, kayaknya masa-masa seperti ini lo juga aktif keluar karena lo kayaknya juga keliling karena lo punya rumah harapan Melanie ya Mel ya? Ya, to be honest, gue tidak keliling sama sekali karena the first 2 week gue juga ODP, PDP, jadi karena waktu itu pas pertama-tama ini mulai menjamur, gue kebetulan lagi sama satu produk berada di Qatar dan di Spain, which is couple of hours sebelum mereka lockdown. Jadi gue harus menyadari kondisi gue. Jadi yang berkeliling itu tim, tapi memang karena Rumah Harapan udah 13 tahun, tim kita puji Tuhan solid, mereka yang berkeliling. Jadi I don't touch the donation, I don't go out kali ini. Ya karena gue juga harus tidak bersentuhan dengan apapun kan akhirnya. Oke, gue lihat di Instagram Rumah Harapan lu masih keluar. I thought that ya karena orang yang punya berbagi apa segala macam memang harus keluar. Jadi lu mending stay di rumah. Mungkin boleh cerita sedikit nggak sih situasinya? Lu pernah ngerasain jadi ODP sama PDP itu kayak gimana Mel? It was karena gue waktu itu mengalaminya di minggu-minggu pertama Indonesia mulai mengakui ini ada ya. Jadi waktu itu memang belum siap, alat tes belum masuk, RSUD baru mulai dibuka untuk periksa ini itu, bahkan petugas kesehatan medis waktu itu juga yang rujukan masih bingung nih kalau punya kartu ODP dikemanain, harus apa, kartu kuning gitu-gitu kan. Jadi waktu itu memang masih agak chaos. Tapi karena gue doyan banget baca and try to browse dan belajar gitu, jadi gue berpikir oke, daripada gue mondar-mandir, dan even soalnya virus carrier tuh kan bisa negatif ya. Jadi daripada gue makin not knowing apa yang ada di badan gue, mendingan gue naikin imun tubuh, gue menjaga antibody, gue social distancing, gue di rumah
gitu aja daripada gue bolak-balik, ya kan? But I feel good, paling enggak diare udah berhenti, batuk ini segala macam udah berhenti, so I feel okay. Mencoba berguna aja lah. Oke, 2 minggu di rumah, yang paling berat apa, Mel? Kalau lo kan emang kalau lo orang yang outdoorsy banget kan, kalau gue boleh. Iya. Mostly kan on tour atau apa gitu ya jalan. Iya, apapun itulah, kerjaan, kegiatan apa segala macam. Apa yang paling membunuhmu di rumah, Mel? Nothing, karena Nothing. ya maksudnya kita juga know me so well gitu kan, jadi yang gue selalu berusaha ngelihat anything dari sisi yang jauh lebih negatif atau lebih menyedihkan. So I feel lucky and good. Karena kalau kita terus ngelihat yang lebih, ini kan kita akan ngerasa, aduh kita nggak beruntung banget. But when I see, iya banyak kan yang sekarang juga kepengen social distancing, tapi mereka hidup dari makan sehari-hari. Makan tuh dari kerja sehari-hari. They cannot do that. Ada orang yang tidak bisa social distancing semeter karena most of Indonesian people adalah rumahnya ke rumah aja bedanya cuma 20 cm. Mereka mau lebaran, banyak yang nggak bisa pulang ke daerah. So if I think dari angle itu, gila kebangetan banget sih kalau gue akan merasa ngeluh atau apa di rumah, gue akan kebangetan sekali. Iya sih, gue juga jadi baru nyadar, emang bener sih. Ada orang mungkin yang memang nggak bisa social distancing karena mungkin tanggung jawabnya dia atau mungkin situasinya dia gitu ya. Iya, dan most of Indonesian people, kalau kita ngomong Jakarta aja gitu ya, loh kebanyakan area kumuh, loh dia kasur gue ke kasur tetangga aja bisa cuma 30 cm. What kind of social distancing you want? Dan dia harus keluar cari makan setiap hari. Anaknya mau makan gimana? Tahun ini banyak pesangon segala macam lebaran sudah tidak ada karena perusahaan memberhentikan pekerja. Dan biasanya mereka akan berharap pada mudik gratis yang diadain oleh pemerintah, which is tahun ini nggak ada. Betul, dan sementara pemerintah sudah mengumumkan itu, dan di sisi lain mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena KK atau KTP mereka juga bukan dari kota ini, bantuan mereka adanya di daerah mereka. So it's really sad this year sih. Tapi kalau gue ngeliat itu, balik ke pertanyaan tadi, enggak lah, I feel so lucky to be home. Iya, oke. PSBB, lo ngeliatnya gimana? PSBB, pemberlakuan PSBB ini? Gini, plus minus. Memang cara menekan, tadi gue dengerin juga diskusi sama dokter, social distancing. Dan selama orangnya tidak mau dikasih tahu, ini gue bukan berbicara sama orang yang terpaksa keluar ya. Loh, ini hari ini udah macet loh. Gue tadi beberapa bantuan datang di mana-mana macet. Ini gue lagi baca chat adik gue di Bundaran Pondok Indah macet apa segala macam. Come on. Ya, lo tadi sendiri bilang kan banyak orang udah bored to be home. Halo. Ya mau nggak mau, kalau perlu ada tindakan tegas. Sebetulnya negara-negara lain bahkan memberlakukan yang namanya lockdown wilayah atau apapun. Tapi then again, pada saat kita berbicara kebijakan itu, otomatis pemerintah harus bertanggung jawab atas kehidupan seluruh rakyat, which I don't think they're ready. Ya ini kembali kesadaran aja. Walaupun sebenarnya secara regulasinya berarti ada nih ya. Ada, mungkin harus. Kesiapan memang belum. Iya, dan PSBB aja. Iya, PSBB aja tidak diberlakukan secara tegas. Mandatori ya. Iya, cuman himbauan. Karena pada saat bentuknya sudah undang-undang, mereka harus, menghidupi orang-orang. Temen gue baru berhasil masuk Bali kok 2 hari lalu. Sekarang di Ubud, nggak dicek temperatur doang di penyeberangan. That's it. Dan I'm like whatever man. Ya udahlah kita menyelamatkan rakyat-rakyat bawah aja yang belum tentu bisa beli sembako, kita belum tentu bisa beli apa gitu. So ya. Be happy. Oke, dari Rumah Harapan Melani sendiri sekarang kegiatan aktivitinya sesibuk apa dibandingin mungkin kegiatan-kegiatan sebelumnya? Atau mungkin ada yang beda banget nih sama lo handle untuk lo giving di mungkin waktu gempa, waktu tsunami sama sekarang? Rumah Harapan sendiri gerakan yang bergerak 365 hari setahun. Biasanya malah kita take time off tuh di masa puasa dan lebaran karena everybody tiba-tiba merasa jeres gitu kan. Jadi kita bisa yang, wah kita istirahat deh gitu. Gue kok ketawa ya, Deng. Sorry. Ya kan? Okay. Nah, that's the awful truth ya. That's the nice truth. Terus? Bedanya mungkin tahun ini kita tetap full bekerja. Dan di sisi lain, kalau gue berbicara soal bencana alam misalnya, tsunami daerahnya tertentu, pembakaran lahan daerah Sumatera, bencana tertentu di daerah tertentu, ini serentak. All areas.
semua provinsi. Nggak peduli lo Raja Inggris, nggak peduli lo tukang beca. Ini virus yang tidak udah bener-bener deh, udah pakai kompas. Bener. That's it. Jadi agak lebih berat karena serentak, dan donatur memang juga agak lebih susah karena ya itu mereka bahkan harus most people mem-PHK-kan karyawan atau bahkan tidak ada income. You have to be as creative as hell untuk tetap bisa jalan bisnisnya. Jadi ya jauh lebih berat dan masif ya, dan serentak sih itu sih. Lo tadi sempat nyebut, udah deh gue pusing, gue mendingan fokus aja sama masyarakat bawah, lo bilang gitu. Ya. Apa yang lo temuin, kenikmatan apa yang lo temuin berada di tengah-tengah lingkungan yang lo tadi bilang, ya masyarakat mungkin dengan ekonomi yang tidak seberuntung yang lain ya? Bantuan apapun yang kita kasih jauh lebih bermanfaat dan di ketujuan yang benar. Face it again, the awful truth adalah kita masih hidup di negara yang, let's say disinfektan di jalan raya, dia tidak akan pernah, kecuali lagi ada sorotan benar-benar masuk sampai ke dalam, no. Posko banjir akan ada di jalan raya. Makanya Rumah Harapan kalau ngasih bantuan lebih repot. Kita rangernya dari Aceh sampai Papua itu benar-benar kadang pakai motor. Ya kita jalan ke dalam cari. Lo punya apa? Bayi. Oke, ini susu bayi 1 ya. Ini benar-benar kita, and you'll be shocked memang betapa banyaknya emang masyarakat ya marginal itu, rakyat miskin kota atau apapun itu istilahnya, memang tidak tersentuh kok. Tidak tersentuh. Jadi artinya ibaratnya lo ngasih sesuatu akan lebih sangat terapresiasi dan nikmat melihat mereka bisa menikmati di kalangan itu, karena yang atas dikasih ini mungkin jadi biasa gitu. Cuman di lingkungan tertentu lo kasih susu aja mungkin bisa jadi satu hal yang belum pernah didapatin sebelumnya gitu ya. Dan gue bisa ngomong ke donatur-donatur gue adalah, ini bener nyampe ke tangannya, instead of gue membawa ribuan bantuan ke tenda posko mana, that's it nih ya, gue menyerahkan ke tenda posko ini, terus pakai flyer, sempat lagi nyetak spanduk, gue bingung, terus foto, and you go. Instastory sih pasti ya, anyway. Ya, Instastory ya lah buat Facebook ya, paling nggak buat donatur kita, tapi kita nggak pernah gitu. Jadi kita kalau lo perhatiinnya 13 tahun rumah itu fotonya candid semua. Iya, gue lihat. Nggak mau gak kita untuk lihat sini ya, nggak ada pakai jempol gitu, enggak deh. Nggak sempet lah ya, nggak kepikiran. Mungkin habis ngasih, oh iya lupa foto malah gitu ya. Makanya ya udahlah ya, just give. Seberapa generous Indonesia sekarang, Mel? Kan lo tadi sempat nyebut donatur. Apakah orangnya itu aja dalam rentang waktu 6 bulan ya itu lagi, atau sekarang jadi lebih generous orang-orang, atau donaturnya jadi lebih banyak lah, kurang bisa dibilang. Gini, mungkin bedanya Rumah Harapan itu, Rumah Harapan itu berjalan berdasarkan fan base gue, fans gue yang gue sebut sahabat dan teman itu. Jadi kita pada saat bisa mengumpulkan berapa ratus juta atau waktu itu bisa melepaskan TKI dari hukuman mati yang sampai 2M, itu bukan ke donatur besar, itu adalah anak-anak yang mungkin juga marketnya musik gue, yang anak punk, yang segala macam, yang kalau setor di BCA tuh cuma 20.000, 10.000, dari yang begitu-begitu, and they go. Hari ini, sampai hari ini kita sudah memberikan, dari mereka ya, hari ini kita sudah memberikan, lebih dari 9.000 sembako. Kita punya sembako dewasa dan sembako anak. Sembako anak kita pisahin, ada masker anak, madu, mainan. Jadi kita kumpulin mainan, orang-orang pada ngirimin mainan. Kak, saya punya mainan 1, ada yang ngasih duit lecek. Jadi kita ajarin anak, kamu kan lebaran nih, kayak Sinterklas boleh ngambil mainan. Ada 12.000 telur ke dapur umum. I don't know, it's uncountable. Dan kita dapat beberapa bantuan dari yang besar juga. Kita udah bagi tuh 120.000 masker. Dan hari ini ada satu perusahaan gede ngasih kita 2.000 tambahan sembako. Tapi mostly datang dari mereka yang kecil. Dan itu yang gue ajarkan di Rumah Harapan. Gue lebih suka, gini, orang kita banyak yang minder untuk donasi. Karena mungkin tadi ya sorotan-sorotan itu. Sehingga mereka akan berpikir, ya aku cuma segini kak, nanti dulu deh gitu. Sehingga akhirnya itu nyetop mereka untuk membantu. I love showing them bahwa 8.000 ini dari duit 10.000 kalian loh. That's what I like doing. Seberapa parah, bukan seberapa parah ya, seberapa banyak orang yang butuh banget bantuan di Indonesia, Bang, yang lo tahu? A lot. Tingkat kemiskinan kita aja masih cukup tinggi.
Orang kita 250 juta, gila orang semua tuh banyak banget. Banyak sekali. Kita middle-nya aja, gini kita hidup di negara yang jomplang banget ya. Ya, Yang kaya dan miskinnya, gapnya tuh kejauhan sekali gitu. Bahkan di kemarin ada satu foto yang gue posting, yang ada ibu-ibu lari, itu lompatin dari kayak tebing, terus dia nyebrang sawah, terus dia apa sampai ke kandang kecil. Ternyata ada suaminya di ruangan itu, kita ngikutin pakai handphone. Kita bingung kan dia mau ngapain. Dia Pak, ini ada sembako, mau masak nggak Pak? Orang pikir itu di daerah mana gitu ya. Padahal di mana Mel? Belakang istana, Tanah Abang situlah. Gila. So it's like, makanya orang suka nanya ke Rumah Harapan, mau dong jadi volunteer Rumah Harapan atau bergabung. Oke, caranya begini, go out of your house, lihat sekeliling lo. Pasti ada yang butuh dibantuin. Entah itu sekecil street feeding, lo tinggalin air buat kucing, atau apapun, bantu Rumah Harapan dengan bantu sekitar lo aja dulu. Kenapa harus jauh-jauh dengan gue? You can do whatever you can gitu, di sekeliling lo aja. Wow. Jadi oke, donasi satu hal. Memang kita selalu, kayak tadi lo bilang satu, orang kalau bilang namanya charity udah pasti ngasih duit ibaratnya gitu. Ya. Selain ngasih duit, apa Mel? Oh kita sih lebih senang dikasih barang. Barang bisa, tenaga bisa, lo nggak punya semuanya, lo nggak bisa ninggalin rumah, good. Lo bisa repost ini apapun yang gue post, bantuan bisa dalam bentuk apapun. Oke. Seriously, kebetulan bantuan uang kita tutup. Kalau kita merasa cukup, kita udah tutup. Bantuan uang, kalaupun ada kasnya, karena kita pergi 365 hari setahun, akan ke proyek lain pun akan terus kepake. Tapi kalau sekarang dalam bentuk barang yang kita perlukan lebih kepada susu anak, susu manula, susu dewasa yang benar-benar sepuh. Ya kan, mereka tuh banyak loh panti-panti, 36 panti kemarin gue temukan, itu mereka berasnya dibelatungin karena mereka udah nggak kuat beli lauk. Donasi ke panti-panti kan banyak berhenti sekarang, karena donatur pun belum tentu ada uang lagi. So, those two akan sangat membantu. Oke, gue tadi lucu, tadi siang gue nonton berita, katanya ada satu daerah di Sunter kalau nggak salah, itu dapat bantuan, terus beberapa kepala keluarga balikin, karena mereka nggak pantas terima itu, mungkin kayak salah. Salah. Jadi beberapa satu RW gitu dia balikin karena kita nggak perlu, kayaknya lebih banyak yang lebih perlu gitu, mungkin ada salah, salah lokasi gitu kali mungkin ya. Ya mungkin, but kita ketemu orang-orang yang masih kayak gitu, bringing back faith in humanity ya, bahwa banyak good human di luar sana gitu. Oke, tantangan apa yang paling berat buat Rumah Harapan lo di bencana yang kali ini nih Mel? Yang paling sulit, komunikasi kah, birokrasi kah? Siapakah orang yang perlu gitu atau apa yang paling sulit? Kalau gue kan lo udah tau lah ya, 15 tahun gue juga kerjanya di Bredel, birokrasi mah gue udah potong kompas deh, bodo amat gitu kan tiap kali udah. Mungkin karena kita mau bantu daerah lain kayak 2000 sembako, kita akan jalan ke 5 pulau besar di luar Jawa mulai minggu depan dengan ribuan sembako. Itu mungkin transportasi lebih susah karena penerbangan mulai ditutup, mulai berkurang, kapal juga ke beberapa area mulai berkurang, mungkin itu. Dan kedua, gue benar-benar harus memanage tim gue. Oke, lo vitamin, rest, oke, make sure, masker, oke, ini disinfektan ini dulu, apa gitu segala macam. Harus lebih teliti aja sih, tapi basically it's okay. Dan kita pasti akan berat karena harus berkutat di jalanan sementara 3 hari lagi mulai puasa. Mereka akan tetap jalan di bulan puasa, so it's a challenge. It's a challenge. Jadi sesimpel kalau misalkan kita punya masker berlebih atau apapun di rumah kita yang bisa kita kasih, kalau kita datang ke puskesmas ngasih gitu aja bisa nggak? Iya bisa lah, nggak usah jauh-jauh lewat gue, lihat sekeliling lo, pasti ada orang butuh. Awal tahun ini gue memulai satu hashtag baru, itu hashtagnya kalau lihat di semua postingan gue, namanya jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum, wah gila. Langsung, gue merinding gue buat denger. Iya, oke. Rilis a song bareng anaknya Wiji Tukul, itu quote-nya dia juga, kita bikin jangan mati sebelum berguna. The thing is, after chat ini kita bisa mati loh. Have you been useful? Maafin gue.
Iya. Gue jadi terdiam sebentar gue. Iya sih. Apa yang udah kita kasih buat dunia ini, jangan kepedean sama waktu. This too shall pass ya. Iya, dan jangan terlalu berpikir membantu itu harus besar atau kecil. Pilihannya cuma lo bantu atau enggak. That's it. Nggak pernah ada kitab apapun, hukum apapun, agama apapun yang akan nyatet kayak lo kredit rantang gitu kan, berapa ini masukan lo, nggak ada. You do or not. Itu aja. Nggak usah mikir berapa besarnya atau kecilnya. That's it. Just do it. Dan mulailah dari, kalau lo mulai dari orang sekitar lo, maka kita juga bisa lebih fokus sama yang lain kan yang nggak kebantu. Iya. Lo sebagai musisi nih, kalau gue nanya sekarang as a musician, sebagai pekerja seni juga, lo punya sesuatu atau mungkin lo punya rencana atau lo tetap kreatif di situasi yang lo mungkin sekarang harus di rumah untuk beberapa saat gitu? Gue sih awal 2-3 minggu lalu ngerilis lagu Indonesia Jaya. Waktu itu lagu lama, gue rilis lagi. Sebenarnya itu 100% penghasilannya tuh semua buat keluarga almarhum pencipta yang hidupnya juga, gue ketemu mereka di korban banjir Bekasi. Lo bayangin nggak, lagu sengetop itu Indonesia Jaya gitu kan. So itu kita rilis, kita bikin gerakan juga Indonesia Jaya lagi hashtagnya. Kita akan jaya lagi, yakin kok kalau memang kita gandengan tangan. Pasti Indonesia Jaya lagi. Tapi puji Tuhan gue punya manajemen yang cukup galak. Jadi biasanya November, Desember, Januari, gue tuh job disedikitin. Tapi gue harus selesain semua single, semua buku, semua apapun yang akan gue rilis di tahun berikutnya. Jadi udah benar-benar aman. 2 minggu lagi gue akan rilis buku ini. Jadi emang produk tinggal lempar keluar. Merchandise jalan, royalti dari digital, puji Tuhan jalan. Gue merasa I've been blessed kok. Blessed dan dia banyak waktu yang bisa dikerjain, mulai ngerjain tulisan, di rumah ngerjain lagu. Artinya dari semua kegiatannya semuanya kalau boleh dibilang buat orang, ada juga buat lo. Cuman itu ada manajemen gue yang udah ngasih garis-garisnya gitu ya. Iya, betul. That's where they get paid lah. Oke, Bel. Ini bentar lagi udah mau jam 6. Thank you banget udah gabung di kita. Mungkin ada terakhir yang mau lo kasih tahu sama audiens kita di live event ini, lo mau mungkin gabung ke Rumah Harapan atau apa, statement terakhir dulu? You know what, ya itu, jangan mati sebelum berguna. Tahun ini, 6 bulan terakhir aja gue kehilangan 7 sahabat yang umurnya muda, gak ada apa-apa. Terakhir Glenn, temen SD gue lo, dari SD gue sama Glenn. Just like that. Kita bisa pergi kapan aja. Lo gak mungkin WhatsApp-an sama Tuhan kan, janjian kan. So, that's the thing gitu. If sejam lagi lo harus pergi, have you done anything useful? Useful itu nggak harus pakai uang, nggak harus pakai modal, anything. Just use your brain, use the gadget kita call smartphone, yang smart kan brainnya ya harusnya gitu. Use it, be useful, apapun itu. Mel, thank you banget. Pokoknya kalau lo mau lihat seberapa inspirasinya Melanie Sugono, lihatnya foto yang tengah tuh. Nah, lo udah pernah kayak gitu belum? Parah. Itu tuh, lo udah pernah kayak gitu belum ya kan? Nggak pernah, kalau belum pernah, hati-hati, inget sejam lagi. Mel, thank you banget Mel. Thank you so much, man. Thank you so much, everyone. Thank you. Iya, salam buat teman-teman Rumah Harapan ya. Alright guys, gue harus kayak tarik napas dulu karena it's been 2 hours gue ngedengerin Kartini sekarang. Teman-teman gue yang ceritanya luar biasa banget, apa yang dilakukan mereka bukan hanya untuk mereka sendiri, mereka ngelakuin untuk banyak orang, bahkan kalau yang gue dapet mereka sendiri ngelakuinnya nggak kepikiran apa buat, terus gue ngelakuin ini gue dapat apa, terbersit sedikit pun enggak yang dilakukan, ya just gue pengen melakukan sesuatu yang buat berguna buat orang lain. Dan semangat kayak gitu yang kayaknya perlu kita punya sekarang, apalagi situasi kayak begini. Challenging time banget, jangan pernah ini masa susah, karena itu negatif, mungkin ini masa menantang. Ya memang Tuhan sekarang lagi dikasih uji, terus juga the bright side is Mother Earth juga sedang beristirahat, so kita terima tantangan ini, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Sekali lagi, mungkin di hari Kartini ini, pokoknya pemikiran-pemikiran yang luar biasa banget, yang inspiratif banget dari semuanya. Thank you buat Yana yang masih station ya, Yana thank you banget ya. Sama Manda juga, Kleting thank you banget. Debrina, thank you. Dan keren banget memandu acaranya. Thank you semua. Sama Kleting, thank you banget. Duh, top banget. Gue
Suara siapa itu? Aku. Ya, thank you banget. Gue nggak tahu harus bilang apa lagi. Yang jelas banyak banget notes yang gue bikin, bukan hanya buat audiens sekarang, tapi juga buat diri gue sendiri. Oke, sekali lagi Happy Kartini Day untuk seluruh orang Indonesia, untuk seluruh wanita Indonesia. Jaga kesehatan, stay di rumah aja, stay at home. Dengerin juga tadi dia udah disampaikan semuanya. Sarannya kita mudah-mudahan sama-sama kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Sekali lagi thank you juga buat Microsoft Indonesia yang udah bikin acara ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya dan juga occasion selanjutnya. Jaga kesehatan, stay tune. Sekali lagi selamat sore dan keep fighting and keep the spirit going. Thank you guys. Bye-bye. Bye, semangat semua. Virtual hug. Virtual hug. Thank you.